ini nadanya ya. Tapi intinya teman-teman nada enggak bukan nada sih. Tapi intinya kita bakal ngebahas tentang terkait dengan orang nggak enakan gitu ya. Nah, di sini sebelumnya aku tanya dulu. Ada nggak orang yang mungkin lagi mengalami fase-fase gini ataupun pernah deh? Ada nggak nih? Ada langsung ya. Pernah ngalamin ada teman yang minta bantuan, kita tuh ngerasa pengen nolak gitu ya. Tapi nggak enak gitu. Wah, aku. Oke, selalu, Masya Allah. Selalu berarti banyak yang minta tolong ya. Masya Allah. Sering, mah. Ada dong, dan pernah. Oke, berarti sangat relate ya. Berarti teman-teman di sini yang udah join eh, membutuhkan banget gitu ya informasi terkait dengan bagaimana sih menyeimbangkan eh, cara menolong orang lain tanpa mengurangi kebutuhan kita sendiri ya. Karena kita kan juga butuh me time gitu ya. Me time. Juga butuh waktu untuk sendiri gitu ya. Jadi mungkin cara nolaknya gimana? Nanti akan dibahas oleh pemateri kita yaitu Kak Abizar Albiru. Teman-teman di sini mungkin udah tahu ya. Tapi intinya kita bakal bahas itu. Jadi buat teman-teman atau mungkin ada juga teman-teman yang mungkin nggak pernah ngalamin ya. Tapi aku rasa sih semua orang pernah ngalamin ya. Soalnya kan kita nih sebagai makhluk sosial, pastinya kita tuh bakal ada aja momen dimana kita tuh diminta tolong ataupun bahkan kita yang minta tolong sama orang lain tanpa kita sadari gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita bakal ngebahas itu dengan pemateri kita ya, yaitu Kak Abizar Algiro. Tapi sebelum masuk ke pemateri, mungkin saya coba tanya-tanya teman-teman di sini. Yang membuat gak enakan tuh lebih ke apanya nih? Lebih ke eh, momennya apa? Boleh ditulis di kolom komentar atau gimana ya nyebutnya tuh. Contohnya, nih, contoh mau nolak tapi nggak enakan itu gimana? Boleh, coba. Ada yang bisa diberi contoh? Ditulis di kolom komentar dulu ya. Teman-teman tuh ngalamin nggak bisa nolak eh, bantuan kepada orang lain itu tentang apa gitu? Nggak bisa nolak kalau orang minta tolong. Ya, kalau minta tolongnya tuh spesifikasinya tuh gimana gitu? Temen ngajak main. Oh, oke. Nah, ini kalau ini bisa nih aku ngebayangin gitu. Jadi ketika si temennya ini ngajak main, kita tuh mau nolak, tapi kita tuh ngerasa, aduh, gimana ya? Padahal lagi capek gitu ya. Nah, itu ya, itu termasuk juga tuh. Oke. Temen ngajak makan bareng. Enak loh makan bareng. Kok nggak enak sih? Makan-makan aja. Kok malah nggak enak kan Mbak Bella ya? Nggak enak karena selalu merepotkan orang dan selalu jadi beban orang lain. Ini lebih ke perasaan kita sendiri ya kalau yang Mbak Nia ya. Oke, ada lagi? Mau nagih, wah ini mau nagih utang ini. Malah kita yang nggak enak. Eh, oke, kalau itu semua orang bakal ngerasa gitu ya kalau soal nagih utang ya. Ya, oke. Minta tolong ngerjain kerjaannya sama minta tolong TF-in uang. Wah, ini yang berat nih. Soal masalah uang nih agak berat ya Mbak Febi ya. Nggak enakan itu karena apa nih? Karena segan. Ya, karena segan ya. Segan untuk ini. Mungkin orang yang minta tolong itu lebih atas dari kita gitu ya. Lebih dewasa, tapi dia minta tolong bantuan kita. Tapi kita itu ngerasa, aduh, aku nggak bisa, tapi mau nggak mau gitu ya. Minjem uang ya. Oke, minjem uang, pergi keluar, tapi giliran kita butuh, kayaknya mereka nggak bisa nolongin. Aduh, ini laju curhat ya. Mau negur perbuatan teman yang salah tapi nggak enakan. Ini juga nih salah satu yang sering dialami gitu ya. Yang sering dialami di mana kalau kita kan sebagai makhluk sosial tuh kadang kan pengen negur tuh, negur teman kita yang mungkin lagi salah gitu ya, lagi melakukan sesuatu kesalahan gitu ya, yang mana kita tahu kita tuh mau negur tapi ngerasa kayaknya nanti dia marah gitu, nanti dia, nah itu bakal dibahas juga nanti. Oke, mungkin aku coba bukan cari, aku ngobrol sebentar sama siapa nih ya. Eh, minta tolong aja. Apa nih ya? Mungkin aku lebih ke coba tanyanya ya. Mbak Dini Larasati ada nggak orangnya? Assalamualaikum Mbak Dini Larasati. Bisa ngobrol sebentar? Oke, ada nggak orangnya? Atau udah keluar? Oke, ada ya. Waalaikumsalam Kak, iya bisa. Oke, bisa ya. Boleh perkenalan dulu Mbak Dini dari mana gitu?
Perkenalkan, nama saya Dini Larasati. Saya berasal dari Palembang, domisili Kertapati, Kak. Oke, wong Palembang juga ya. Ya, nggak disengaja ya, tapi nggak apa. Mbak Dini dari Palembang ya. Oke, Iya, Mbak Dini katanya tadi udah pernah ngalamin ya, atau ini lagi mengalamin yang teman minta kerjain tugas ini? lagi mengalami, Kak. Sedang mengalami gitu. Sering apa Iya, baru-baru ini ya? iya. Oke. Kalau Mbak Dini sendiri nanggepin itu gimana? Mbak Dini tetap ngerjain tugasnya atau nolak atau gimana? Kalau saya tetap mengerjain tugasnya, tapi tidak sepenuhnya, Kak. Oke. Tetap dikerjain ya, tapi mungkin nggak maksimal gitu ya. Iya, karena nggak bisa nolak secara langsung gitu. Oke, gitu ya. Berarti tanggapan Mbak Dini lebih ke tetap ngerjain tanpa Iya, mungkin nggak nolak tuh nolak dalam ucapan gitu ya. Lebih ke iya, tindakan Mbak Dini tetap ngerjain tapi nggak salah maksimal. Nah, mungkin iya. nanti bakal dibahas oleh materi kita juga Kak Abizar ya. Mungkin nanti Mbak Dini boleh tanyain gitu terkait dengan keadaan momen-momen kayak gitu tuh harusnya gimana gitu ya tindakannya. Oh ya, Nah, Mbak Dini, kalau boleh tahu ini pertama kali ikut sharing session atau udah pernah ikut sebelumnya? pertama kali waktu hari Minggu lalu, Kak. Oh, pekan lalu berarti. Ini ada yang kedua berarti ya? Iya, Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Dini ini kenapa ikut sharing session pertama dan kedua kemarin? Alasannya boleh tahu? eh, karena sesuai dengan tema Tuhan, aku ingin menyerah itu, Kak. Ah, sesuai. Yang hari ini juga sesuai. Ya. Oke, oke. Berarti sangat relate ya. Berarti kalau nggak Iya, sesuai, nggak ikut gitu? enggak, karena baru tahu juga, Kak, kalau Ah, baru ikut kalau high ada gitu. gitu. Iya, Mbak Dini udah masuk grupnya? udah. Udah ya. Oke, semoga Mbak Dini bisa istiqomah dengan mengikuti semua agenda-agenda Hike Indonesia ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Dini ada mau ngobrol sama saya. Iya, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Tadi udah ada contoh kasus ya. Ternyata ada juga teman kita yang ada temennya minta tolong kerjain tugas gitu ya. Tapi dia merasa nggak enak untuk nolak, sehingga dia tetap kerjain, tapi mungkin pengerjaannya itu kurang maksimal gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum masuk ke pemateri juga, izin mengingatkan buat teman-teman, mungkin biar kita belajarnya lebih enak gitu ya. Kita belajarnya lebih enak, teman-teman boleh untuk open kamera dulu, open kamera biar eh, mendapatkan ilmunya tuh lebih berkah lah. Soalnya kan kalau dalam thalibul ilmi itu yang dinilai itu kan usaha kita tuh. Kalau seandainya kita berusaha untuk maksimal, ya tadi kita open kamera, ngeliatin bahwa kita tuh menyimak betul gitu ya. Karena kalau kita nggak open kamera kan kita pematerinya nggak tahu teman-teman tuh lagi gimana. Tapi intinya gitu. Tapi teman-teman diperbolehkan untuk open kamera ataupun kalau keadaannya memang nggak memungkinkan juga boleh untuk off cam-nya. Oke, juga buat teman-teman yang dirasa ingin sambil minum, sambil ngemil, diperbolehkan juga. Jadi untuk sharing session ini kita nggak terlalu formal buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen sambil minum gitu ya, sambil ngemil, tapi tetap dengan kondisi yang memungkinkan untuk menyimak ya. Kemudian juga buat teman-teman yang mungkin nanti ada mau buat catatan dari materi yang disampaikan oleh Kak Bizar, boleh juga mempersiapkan catatannya, bukunya diambil dulu, penanya gitu ya, dipersiapkan juga. Oke, kemudian mari sama-sama kita luruskan niat teman-teman agar pembelajaran kita pada malam hari ini itu nggak sia-sia dan bisa mendapatkan keriduan dari Allah, biar ilmunya juga bisa kita terapkan, bisa mendapatkan berkah dan bernilai pahala lah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk itu saya coba menyapa pemateri kita sebelum masuknya. Kayaknya udah ada sih. Assalamualaikum Kak Abizar, udah bisa join nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana gimana? Gimana kabarnya? Sehat insya Allah. Sehat insya Allah ya. Oke, udah siap untuk ini untuk menyampaikan materinya. Sebenarnya boleh buat aku co-host biar nanti bisa dihandle. Oke teman-teman, karena materi kita Kak Abizar sudah hadir, teman-teman juga boleh mempersiapkan diri lagi. Kita coba buka untuk sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Abizar, kami persilakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita, memperjumpakan kita dalam kesempatan-kesempatan baik yang insya Allah kesempatan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah agar diri kita bisa senantiasa taat, bisa senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga kita harus senantiasa memberikan salam kita kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Alhamdulillah, dan tentunya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang pada malam hari ini Allah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga siapapun dari kita semua, dari teman-teman semua yang saat ini, yang pada malam hari ini sedang diberikan ujian, sedang diberikan masalah, semoga Allah senantiasa berikan kekuatan, Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan solusinya, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan daripada setiap ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Dan apabila saat ini pada malam hari ini teman-teman semua ada yang mungkin sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan ya bagi diri kita semua. Dan mungkin pada malam hari ini teman-teman semua dan kita semua pada malam hari ini ada yang sedang kesulitan ekonomi, terlilit hutang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezeki, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di sharing session di platformnya Hike Indonesia. Ya, pada malam hari ini ada tema yang cukup menarik, yaitu tentang jadi orang yang gak enak kan? Gitu ya, Masya Allah. Baik, ini merupakan tema yang mungkin relate bagi kita semua, bagi kebanyakan anak-anak muda, Gen Z, dan mungkin bukan hanya anak muda saja, orang-orang dewasa 30-an ke atas pun saya rasa masih ada yang mengalami fase gak enakan ini. Yang dimana sebenarnya nggak enakan atau merasa diri kita tuh tidak enak ya ketika orang lain meminta bantuan atau orang lain meminta pertolongan, itu satu sisi adalah sifat yang baik, tapi di satu sisi ketika itu menjadi satu hal yang berlebihan dan bahkan hingga menzolimi diri kita sendiri, itu bisa menjadi satu hal yang merugikan atau mungkin bahaya atau mungkin bisa berdampak buruk bagi diri kita ya. Maka dari itu, malam hari ini kita akan coba membahas itu satu persatu, mulai dari penyebabnya hingga solusinya seperti apa dan seterusnya. Namun sebelum saya mulai, teman-teman, tadi Kak Praka kayaknya belum menanyakan, malam hari ini ada nggak sih yang baru pertama kali gabung di sharing session di Hike Academy, di Hike Indonesia? Boleh kasih tahu dulu. Ada nggak yang baru pertama kali? Ada yang baru pertama kali? Atau semuanya udah pernah join di sharing sessionnya Hike Indonesia? Ah, satu orang. Yang lain ada? Oke, dua, tiga, cukup banyak. Cukup banyak. Lebih dari satu itu udah tergolong banyak ya, teman-teman. Baik, teman-teman semua, pernah tapi sudah lama tidak ikut. Oke. Baik, teman-teman, yang join pada malam hari ini, mungkin kalian adalah bagian orang-orang yang gak enakan, atau dalam bahasa gaulnya itu adalah tentang, sebutannya itu adalah people pleaser. Nah, ini merupakan satu hal yang memang perlu yang namanya ketegasan, perlu yang namanya pendewasaan dan kebijakan dari diri kita sendiri untuk bisa meminimalisir hal-hal yang merugikan ini. Teman-teman semua, banyak di antara kita ketika dalam satu kondisi kita ingin membantu orang lain, kita ingin memberikan solusi pada orang lain, akan tetapi pada satu sisi juga kita tidak memikirkan bagaimana kondisi kita ketika kita membantu orang lain. Seringkali kita hanya ingin bagaimana caranya menyenangkan orang lain, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri. Mungkin kalau saya mengatakan bahwasanya, Kak, kita juga perlu menyenangkan diri sendiri, ya it's okay, cuman itu kayaknya terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa menyenangkan diri kamu kalau basicnya saja menghargai diri kamu sendiri, itu kamu tidak bisa dapatkan.
Ya, orang-orang yang people pleaser atau tidak enakan itu seringkali mereka itu karena ingin menyenangkan orang lain, ingin mendapatkan validasi orang lain, ingin mendapatkan satu hal yang dia takut kehilangan daripada orang lain. Oke. Nah, basic daripada nggak enakan ini atau basic daripada people pleaser ini itu adalah rasa takut, teman-teman. Rasa takut. Apa takut apa, Kak? Banyak. Takut kehilangan, takut nggak dianggap baik, takut dianggap jahat, takut nanti kita dibilang tidak peduli, dan seterusnya. Jadi basic dari people pleaser ini atau rasa nggak enakan ini, itu adalah berkaitan dengan rasa takut. Benar atau tidak? Kalau kita, posisinya kita sedang capek, sedang lelah, tapi ada orang minta tolong gitu ya. Nah, orang-orang people pleaser ini teman-teman, dicatat ya, mungkin kalian juga ngerasa, kalau kalian orang yang seperti ini, kalian pasti ngerasa, kalian nolong orang itu bukan karena kalian tuh ingin nolong, tapi kalian nolong orang itu karena kalian itu takut mendapatkan rejection atau penolakan atau hal-hal yang tidak ingin kalian dapatkan dari orang lain. Contoh misalkan saya ingin nolong orang lain, tapi pada saat itu saya diminta tolong oleh orang lain dan saya sebenarnya tidak bisa untuk menolong itu, tapi karena saya takut misalkan, aduh nanti aku dibilang gak baik, nanti aku dibilang jahat dan seterusnya, sehingga sebenarnya ketika saya menolong dia itu bukan karena saya ingin menolongnya, tapi saya menolong dia karena apa? Karena saya takut untuk tidak mendapatkan validasi. Gitu, untuk mendapatkan satu hal yang, oh kamu tuh nggak baik, kamu tuh jahat, atau takut kehilangan teman, takut kehilangan sahabat, dan takut terjadi konflik. Nah, itu alasan kamu berbuat baik, tapi bukan bukan karena kamu tuh ingin berbuat baik padanya, tapi hanya karena kamu tuh takut rejection, penolakan, atau hal-hal yang tidak kamu inginkan dari orang lain itu. Benar atau tidak? Iya atau enggak? Coba gue yang tanya dulu. Benar atau tidak ketika kita takut kehilangan teman, takut dianggap nggak baik, kamu jahat, kamu nggak peduli, kamu kok begini dan segitu. Makanya kalau kata orang Palembang, orang-orang yang seperti ini itu tanda kutip ya, itu mudah apa ya bahasanya tuh mudah dioloi, mudah dioloi terusnya mudah dipermainkan sama orang-orang yang dia lebih apa ya. Jadi gini, mudah dimainkan sama orang-orang yang dia tuh memiliki karakter yang kuat. Jadi, oh tahu nih, misalkan si Praka ini orangnya people pleaser, dia tuh nggak takut, dia tuh takut begini-begini. Oke, kita mainkan. Oh Praka, kamu tuh berarti nggak baik, kamu tuh udah paham agama begini, tapi masa masa nggak mau menolong aku dan seterusnya. Setelah itu, Praka akan merasa, oh iya, iya, aku kan begini dan akhirnya dia menolong. Tapi menolongnya itu bukan karena Praka ingin menolong orang lain, tapi dia menolongnya karena takut dia mendapatkan penolakan dan lain sebagainya. Which is ini adalah satu hal yang buruk, teman-teman. Ini satu hal yang nggak sehat. Ini satu hal yang nggak sehat, takut dibilang pelit. Oke, nah jadi basicnya nolongin tapi nggak enakan, iya. Jadi nolongnya tuh kamu bukan pure dari hati, tapi nolong tuh karena kamu tuh nggak enak, kamu takut mendapatkan penolakan, kamu takut nggak dianggap baik, dan seterusnya itu. Nah, teman-teman semua, selain daripada basicnya itu rasa takut, ada juga loh people pleaser, orang-orang yang seperti ini, itu dipengaruhi oleh pola asuh sejak kecil. Apa contohnya? Ada beberapa contoh, tapi saya akan memaparkan dua contoh di sini. Ya, apa contohnya? Pertama, ketika kamu waktu kecil itu dididik oleh pola asuh yang apa namanya itu kalau dalam sistem kerajaan itu apa namanya? Saya lupa ya. Apa yang namanya itu, Bri? Kerajaan yang otoriter. Pola asuh yang otoriter. Sehingga ketika kamu hendak memberikan, kamu tuh nggak pernah diberikan kesempatan untuk eh, diberikan kesempatan untuk berbeda pendapat, kamu tuh harus selalu mengikuti pendapat orang tua, kamu itu harus setuju dengan orang tua, sehingga dari kecil kamu tuh selalu always mengatakan yes. Bukan karena kamu ingin mengatakan yes, tapi kamu mengatakan yes itu karena kamu takut. Takut kena marah, takut kena bentak, takut kena sebat, takut kena apa namanya pukul, kena cubit dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu kecil itu kamu mengatakan selalu yes, yes, yes untuk mengikuti semua kemauan orang tua. Sebenarnya dalam satu kondisi tertentu memang kita harus mengikuti kemauan orang tua. Tapi dalam kondisi tertentu juga harusnya orang tua tuh mengerti bahwa saya seorang anak itu juga harus boleh loh berbeda pendapat, harus boleh loh menyampaikan pendapat. Dan ini ketika anak itu tidak mendapatkan pola asuh yang seperti ini, tapi mendapatkan pola asuh yang otoriter, yang harus mengatakan ya, tiap dibilang sama orang tua harus mengatakan ya, maka orang-orang seperti ini besarnya biasanya dia akan menjadi orang yang people pleaser. Kenapa? Karena dia ingin mencari aman. Dengan dia mengatakan ya, dia akan merasa aman. Dia mengatakan ya, dia berada pada kondisi yang aman dan nyaman dan seterusnya itu. Nah, ini bisa jadi karena pola asuh yang seperti ini. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita kecilnya itu mendapatkan pola asuh yang tidak pernah diberikan pendapat untuk
diberikan kesempatan atau diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara mengatakan tidak pada orang lain, bagaimana cara mengatakan atau menolak satu hal dengan cara yang baik. Nah, kita tidak pernah diajarkan itu. Yang diajarkan adalah kamu harus nurut ya sama ini, kamu harus nurut, 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 nurut. Akhirnya dia mengatakan iya, 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 dan itu kebawa sampai besar. Nah, jadi orang-orang yang people pleaser ini itu sangat dipengaruhi loh oleh bagaimana orang tuanya atau riwayat daripada masa kecilnya hingga dia dewasa. Setiap kejadian itu selalu berkaitan satu sama lain. Nah, orang-orang yang people pleaser itu biasanya kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa hal penyebabnya dan salah satunya adalah pola asuh. Gitu ya. Nah, selain daripada pola asuh, ada juga perjalanan-perjalanan hidup yang mungkin dia selama hidupnya, dia merasa tidak punya teman, dia merasa dikucilkan, dia merasa ini dan seterusnya. Akhirnya, karena dia takut kehilangan temannya lagi, dia mengatakan ya. Dia selalu memberikan orang lain sebuah hal yang baik, tapi dia tidak pernah memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Oke, benar atau tidak teman-teman semua waktu kecil orang-orang yang people pleaser tuh kayak gitu nggak sih sama orang tuanya kayak kamu tuh harus begini ya. Jadi itu kayak ngerasa nggak enaknya terjadi. Beda sama orang-orang ketika kecilnya selalu oke kamu mau orang tua yang benar ya. Itu tuh kayak tanda kutip kayak demokrasi lah gitu ya. Jadi lebih kayak oke kamu mau menyampaikan apa, kamu ada pendapat apa, dan orang tua harus bisa menerima itu. Kalau yang pendapat anaknya itu benar ya, oke kita ikutin dan seterusnya. Sehingga anak tuh ada keberanian untuk mendiskusikan sesuatu, untuk bisa mengatakan tidak atau menyampaikan sesuatu. Nah, akan tetapi satu hal ini yang tidak diajarkan oleh banyak orang tua. Gitu. Ya, jadi ada dua hal dari penyebab ketika pola asuh itu. Itu contohnya saja, masih banyak contoh yang lain. Kemudian basicnya, ya, back to basic, tapi itu semua basic adalah rasa takut. Ya, rasa takut. Ya, kayak tadi ya, takut kehilangan atau kehilangan teman, dan lain sebagainya. Which is itu berarti kita telah menggantungkan atau memberikan penghargaan diri kita tuh bukan pada faktor internal kita, tapi pada faktor eksternal kita. Nah, otokritik kadang. Oke, jadi bukan kita tuh menghargai diri kita atau kita membahagiakan atau kita merasakan aman kepada diri kita itu bukan berasal dari internal kita, tapi kita meletakkan itu pada faktor eksternal yaitu pada pendapat dan penilaian orang lain. Padahal teman-teman semua, kalau kita senantiasa terus-terusan memberikan validasi pada diri kita yang itu sumbernya dari orang lain, itu sama sekali tidak sehat. Itu sama sekali tidak sehat. Yang ada kita sering mengorbankan ya hak-hak pribadi kita hanya demi menyenangkan hati orang lain, hanya demi memberikan apa namanya validasi kepada diri kita dari orang lain, which is not good guys. Ya, nggak bagus, nggak bagus. Satu hal yang harus teman-teman ingat, sebagaimana yang akan tadi tulis ya di story, yang akan share juga videonya di grup ya, bahwasanya pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menyenangkan hati semua orang. Itu yang harus kita pahami. Nggak semua orang tuh bisa kita senangkan. Siapapun itu nggak akan bisa. Ya, semua orang tuh nggak akan bisa. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan di situ hal-hal yang mungkin dia tidak suka tapi kita suka dan seterusnya. Dan ini ya sunatullah yang nggak bisa kita tolak hal kayak gini. Ada orang yang bisa menyenangkan seorang, tidak. Bahkan even seorang Nabi Muhammad saja, ya, the best people in the world, ya, satu manusia yang paling terbaik sepanjang masa di dunia, itu nggak pernah lepas dari namanya cacian dan orang-orang yang tidak menyukainya. Coba Nabi ketika itu punya sifat yang tidak enakan, yang terlalu dalam, mungkin dia tidak akan bisa menyebarkan Islam. Aduh, nggak enakan lah mau mau berkonflik sama keluarga, nggak enakan lah mau konflik sama Abu Jahal, mau berbeda pendapat sama dia. Ini pasti Nabi tidak akan bisa sampai pada titik ini. Akan tetapi seorang seorang Nabi Muhammad itu pun tidak lepas dari namanya kritik, akan tetapi dia tetap jalan, dia tetap melanjutkan perjalanan dakwahnya, dia tetap melanjutkan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Even banyak orang yang menolaknya. Teman-teman bisa cek deh. Teman-teman bisa cek kepada orang-orang yang besar, tanda kutip orang-orang yang berpengaruh pada dunia, orang-orang yang hebat, itu pasti mereka akan banyak sekali orang-orang yang berbeda pendapat atau berseberangan dengannya. Siapapun, coba teman-teman cek. Yang teman-teman anggap, wah ini orang yang luar biasa hebat, pasti bakal ada orang-orang yang tidak suka. Atau bahkan yang tidak sukanya pasti lebih banyak. Teman bisa cek tokoh-tokoh yang terhebat di dunia. Ada salah satu tokoh ilmuwan yang mengatakan bahwasanya Pluto itu bukan planet. Ada yang mengatakan gitu. Ya ini sekedar contoh saja. Nah di situ banyak orang yang berbeda pendapat, banyak orang yang kritik dihujat tapi dia tetap karena dia punya dasarnya, dia punya argumentasinya kenapa dia mengatakan itu, dia tetap mengatakan Pluto itu bukan planet. Dan itu memang jadi sebuah revolusi besar ya di dunia pengetahuan dan lain sebagainya. Itu nggak perlu kita bahas di sini. Tapi apa namanya kuncinya atau intinya adalah setiap orang besar itu pasti punya kritik. Pasti banyak orang yang tidak suka. Itu. Dalam dunia olahraga ada Michael Jordan, seorang pebasket legendaris. Dia banyak orang tidak suka. Bahkan list-listnya itu ada orang belasan yang tidak suka dengan Michael Jordan.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu banyak hate-nya. Itu banyak mencaci maki. Dia orang hebat. Dan itu fakta. Setiap orang hebat, pasti banyak orang yang tidak suka. Dan itu harus teman-teman lalui. Tidak selamanya hidup di zona aman, zona nyaman, itu baik. Tidak selamanya, teman-teman. Kadang kita memang harus berani eh, keluar dari zona itu dan menghadapi kenyataan bahwa kita akan banyak mendapatkan pertentangan. Contoh lagi, siapa itu namanya yang punya pertama kali mendirikan Gojek atau Gojek online itu dia mendapatkan pertentangan loh teman-teman semua awalnya. Dari siapa? Ya daripada ojek-ojek pengkolan, daripada mafia-mafia ojek di sana dan seterusnya. Itu banyak perdebatan awal-awalnya. Tetap di jalan. Coba deh kalau dia nggak punya enakan, nggak punya sifat yang nggak enakan berlebihan. Ujung-ujungnya apa? Pasti dia, aduh aku kayaknya nggak jadi deh mendirikan perusahaan Gojek gitu. Karena cuma dapat pendapat orang atau pendapat manusia. Oke, ini contoh saja. Nanti kan kita breakdown bagaimana caranya supaya kita punya mental yang seperti itu. Dan kemudian selanjutnya teman-teman semua, ada satu kisah dan mungkin teman-teman pernah mendengar kisahnya. Ini masyhur, sering kali disampaikan oleh para ustadz kita juga. Apa kisahnya? Ada seorang anak dan seorang bapak yang dia punya seekor unta. Dia mendapati perjalanan, melaksanakan perjalanan dari sebuah kota ke kota-kota yang lain. Nah, pada suatu ketika teman-teman semua, ketika dia berjalan, mereka bertiga ya, yaitu anak, ayah, dan juga ontanya ini, mereka berjalan bertiga, yang dimana pada saat itu ya anaknya itu menunggangi seekor unta yang dibawanya, yang dia gunakan untuk berkendara ya, which is unta pada zaman itu adalah sebuah kendaraan yang memang ada pada saat itu gitu loh. Kendaraannya kalau nggak unta ya kuda, ya kereta kuda dan seterusnya, yang umumnya adalah unta begitu. Nah pada saat itu ketika anaknya itu menunggangi kuda dan ayahnya di bawah dengan menarik ontanya, kemudian dia bertemu dengan salah satu kelompok di sebuah daerah, kemudian kelompok ini mengatakan apa, dasar anak durhaka, masa ayahnya disuruh naik eh, ayahnya disuruh turun jalan kaki, anaknya naik onta. Akhirnya setelah itu anaknya turun dan ayahnya gantian ke atas. Ya, jadi anaknya turun, kemudian ayahnya naik ke ontanya. Ya, kemudian setelah itu anaknya coba menarik pelana onta itu dan ayahnya naik di atas. Nah, setelah dia berjalan beberapa waktu, ketemu juga dengan salah satu kelompok. Dan kelompok itu mengatakan apa? Dasar ayah nggak keperi anakan gitu ya. Masa anaknya disuruh untuk naik onta dan dia berjalan kaki dan seterusnya ya. Anaknya disuruh narik ontanya dan dia naik ontanya. Ini sungguh orang tua nggak beradab dan seterusnya. Akhirnya karena dia mendengarkan kelompok ini, akhirnya mereka memutuskan apa, ya udah deh kita jalan kaki semua, kita tarik pelan ontanya dengan bersama-sama. Nah akhirnya ketika mereka ketemu lagi dengan kelompok yang ketiga, kelompok yang selanjutnya, ya, sorry, sebelum itu mereka akhirnya naik onta secara bersamaan. Jadi ayah dan anaknya itu naik onta berdua. Tadi kan pertama ayah anaknya, terus kemudian turun diganti ayahnya turun, dan yang ketiga mereka naik secara bersama-sama. Nah setelah mereka naik ontanya secara bersama-sama, dia melewati satu kelompok lagi, satu daerah. Apa yang dikatakan oleh kelompok ini? Dasar anak dan ayah sama aja, nggak punya keontaan gitu misalnya. Dia nggak bisa, ini nggak kasihan apa onta udah capek-capek jalan kok malah ditunggangin berdua, emang nggak bisa salah satunya turun. Akhirnya karena mereka pusing, akhirnya mereka turun dan dua-duanya jalan kaki menarik si onta. Dan ketika mereka narik onta berdua turun, nggak ada yang nunggangin di onta itu, turun kemudian ketemu lagi dengan kelompok di desa yang lain, di daerah yang lain, mengatakan apa, kok ini anak dan ayah kok, mohon maaf ya, kok bodoh banget, ini ada onta nggak dimanfaatkan gitu ya, kok nggak ditunggangi dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman semua? Maka kata Imam Syafi'i itu, mustahil kita bisa membuat semua orang tuh ridho terhadap diri kita. Mustahil teman-teman semua. Ya, artinya memang ketika kita coba menyenangkan, menuruti setiap orang itu nggak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa terjadi. Setiap orang itu punya standarnya sendiri dan punya ekspektasinya sendiri. Itu pasti. Dan teman-teman semua, fakta yang jarang teman-teman sadari, ketika kalian berteman hanya berdasarkan pada faktor nggak enakan ini, itu hanya akan suatu saat pasti pertemanan kalian itu akan hancur. Atau suatu saat pertemanan kalian itu tidak akan pernah yang namanya langgeng atau jadi sahabat yang kuat. Itu nggak akan pernah. Karena apa? Karena dibangun atas dasar gak enakan saja. Bukan dibangun atas dasar cinta, sayang, saling pengertian, saling mengerti, saling mengikat gitu ya. Tapi hanya berdasarkan gak enakan saja, itu nggak akan bisa berlangsung lama. Seringkali bahkan endingnya itu akan berkonflik. Pernah ada pertemanan seperti itu? Ya kan, aduh gak enakan, tapi ujung-ujungnya kamu tuh ya udah aku bantu tapi kamu malah begini begini begini, akhirnya apa, itu akan muncul tuh diungkit-ungkit lagi, karena pada dasarnya dia melakukan itu bukan dasar ikhlas tapi karena dasar dapat validasi dari teman. Ayo,
Padahal kan kayak gitu, dan ini semua orang mungkin pernah ya mengalami hal-hal kayak gitu. Tapi kita jarang sadar. Kita menyadar, kita seolah-olah bahwasanya kalau kita memberikan semuanya, kita menolong mereka sesuai dengan apa yang mereka mau, itu akan memberikan dampak yang baik dalam pertemanan. Oh, ternyata tidak. Tidak. Satu saat kamu akan capek, dan satu saat akan ada satu kejadian yang membuat kalian itu bertengkar, yang ujung-ujungnya karena sama-sama tidak ikhlas, ya udah kalian akan berpisah di situ. Endingnya akan berkonflik seringkali. Karena pada dasarnya bukan dasar pertemanan yang dibangun atas dasar pengertian, cinta, sayang, dan seterusnya, tapi hanya berdasarkan pada yang udah gak enakan, dan lain sebagainya. Faktanya memang seperti itu untuk semua. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita juga di dalam kondisi seperti itu, memang perlu beberapa aspek atau beberapa faktor yang harus bisa kita jalankan agar kita bisa lepas dari circle atau apa ya, lingkaran setan, teman-teman semuanya. Gak enakan nih, saya katakan sebagai lingkaran setan. Gak enakan kalian nolong orang lain, tapi kalian capek sendiri, kalian gak menghargai diri kalian, ujung-ujungnya kalian nanti capek, tapi ketika kalian capek, ada orang yang minta tolong lagi, kalian tolongin, dan seterusnya. Ujung-ujungnya menghancurkan diri kalian sendiri. Nah, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan di sini, mungkin hanya 1 atau 2 tips yang akan saya bagikan kepada kalian. Nanti kita akan coba lebih aktif ke tanya jawab saja, lebih ke talk show saja. Nah, tipsnya pertama, teman-teman, kita hidup itu harus punya satu nilai yang kita percaya, atau prinsip. Itu penting sekali. Kalian harus punya prinsip, kalian harus punya satu nilai yang kalian percaya. Jadi kalian tuh jangan terombang-ambing. Ya, oke, prinsip aku hanya hidup untuk mencari ridho Allah. Tujuan aku hidup di dunia ini ya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari validasi daripada orang lain. Aku akan membantu orang lain ketika aku bisa membantu. Ya, kita membantu orang lain itu harus ketika kita bisa membantu teman-teman semua. Contoh, ketika misalkan Mbak Rohma minjem uang sama Mas Praka. Yung, minjem uang dong 2 juta, misalkan kayak gitu ya. Contoh, Praka gak usah geleng-geleng. Kayak gitu. Yung, aku minjem uang juta. Tapi ternyata Yung Praka itu cuman punya uang 1 juta. Maka Yung Praka nggak perlu memaksakan untuk bisa dapat uang 2 juta agar bisa minjemin Rohma. Nggak perlu. Allah tidak pernah menyuruh Yung Praka untuk memberikan sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi Allah memerintahkan Yung Praka untuk memberikan sesuai dengan kemampuan Praka yang bisa diberikan kepada Rohma. Praka bisa memberikan 1 juta, ya mohon maaf ya, Mbak Roma saya cuma punya 1 juta. Kamu kasihkan 1 juta. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan nilainya, tapi niat baik daripada Praka. Ya kan? Daripada dia kasih 1.000. Kamu direct message ke kakak, nggak akan bisa baca orang. Kayak jadi gitu. Jadi ketika kita membantu orang lain, teman-teman semua, itu memang pertama itu kan kalau kita kayak gitu tuh punya prinsip, artinya kita prinsip untuk mencari ridho Allah bukan mencari ridho manusia. Ketika orang lain membutuhkan 2 juta, tapi kamu punya 1 juta, disampaikan kamu cuma punya 1 juta dan kamu bantu itu. Nanti ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak bantu si Rama 2 juta? Ya Allah, aku cuma mampu 1 juta, nggak mampu 2 juta. Oke, clear, selesai. Allah melihat dari kemampuan dan usaha kamu. Ya, tapi kalau kamu memaksakan buat 2 juta, akhirnya kamu hutang sana sini, yang bisa menghancurkan kamu ujung-ujungnya, itu juga nggak baik. Gitu. Oke, ketika kamu memang bisa membantu ya 1 juta, ya bantu 1 juta. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, teman-teman. Ya, ingat ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang Allah perintahkan kepada kita tuh bukan menyenangkan semua orang. Tapi Allah perintahkan kepada kita ya bantu orang lain ketika kamu bisa bantu. Semampu kamu, sebisa kamu. Bukan semau orang kepada kamu. Itu kuncinya. Ya, jadi Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dimintai tolong, tolong semampu kalian, tolong sebisa kalian, bukan mereka yang inginkan. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, even itu keluarga kita sendiri. Apakah dengan begitu Prakam coba cari uang 2 juta, terus dipinjemin ke Mbak Rohma, apakah Mbak Rohma akan merasa, wah terima kasih Hyung, kamsahamnida, sampai gitu kita. Atau sampai dihitung berat, nggak, belum tentu. Justru mungkin Mbak Rohma kayak ngeliat udah biasa aja. Udah seharusnya nih kalau kamu tuh teman nolong aku nih. Kamu tuh kalau nggak nolong jadi teman laknat ya gitu misalkan. Nggak gitu juga kan ya. Nah, itu yang harus teman-teman sadari. Kita nggak bisa untuk menyenangkan semua orang. Yang kita bisa adalah membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Ini yang pertama, harus punya nilai yang kalian percaya, harus punya prinsip dalam hidup ini. Dan prinsip yang benar itu bukan mencari validasi manusia, ya, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, tips dari kakak ketika kalian ingin melepas atau terlepas diri dari sistem ini, kalian harus berani mengatakan tidak. Harus berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak itu tidak semuanya buruk, teman-teman semua. Harus berani mengatakan itu. Kalian tuh jangan selalu pengen menghargai orang lain, tapi kalian nggak mau menghargai diri kalian sendiri. Kalian jangan terus membahagiakan orang lain, tapi kalian nggak bahagia. Salah, kita harus punya batasan di situ.
Kita harus punya batasan, kita harus punya rules. Dan kalau kita punya prinsip, kita akan lebih mudah untuk mengatakan tidak. Tapi kalau kita belum punya prinsip, kita masih terombang-ambing hidupnya, belum punya track yang jelas, jalan yang jelas untuk menapaki hidup ini, itu ya kita akan mudah terombang-ambing. Orang mengatakan ya kita ikut-ikutan saja, tanpa kita pernah memikirkan bagaimana diri kita sendiri. Itu nggak bagus, itu nggak sehat, teman-teman. Itu nggak sehat buat diri kita, dan juga mungkin nanti akan berdampak kepada suami, keluarga, dan lain sebagainya. Oke, dan satu lagi deh, bonus. Kalian harus belajar tentang komunikasi asertif. Teman-teman cari tahu, bisa searching bagaimana lengkapnya komunikasi asertif, tapi pada intinya adalah komunikasi itu ada seninya. Dalam menolak itu ada seninya. Kak, aku nggak enakan dalam menolak orang lain. Yes, aku tahu. Itu orang-orang paper belajar pasti semuanya nggak enakan. Akan tetapi ada tips dari kakak ketika kalian ingin menolak. Jadi jangan mengiyakan langsung, jangan mengiyakan banget apa-apa iya, dan jangan mengatakan tidak yang dimana itu malah seolah-olah terlalu frontal dan nyakitin hati orang lain. Paham nggak? Jadi ada di tengah-tengah itu. Nah, itu bagaimana? Jadi harus ada kata maaf, pertimbangan, dan juga solusinya. Ya, ya, maaf, pertimbangan, solusi. Contoh gini, ketika siapa ya di sini? Yung Praka deh ngajak saya, kak, hari ini kita main PS di sini gitu misalkan. Sedangkan kakak sudah ada acara keluarga misalkan begitu. Nah, bagaimana cara menolaknya? Contohnya seperti itu teman-teman semua. Kita pertimbangkan dulu. Ini urgensinya lebih urgensi mana? Lebih prioritas mana daripada apa yang saat ini sedang kita rencanakan. Oke, dalam hal contoh tadi, of course, ada acara keluarga itu lebih utama daripada main PS. Ya. Nah, bagaimana cara saya menolak Praka? Oh, Praka, mohon maaf sekali untuk hari ini aku nggak bisa untuk main PS. Karena hari ini aku sudah ada janji dan sudah ada akad terlebih dahulu dengan keluarga aku untuk melaksanakan acara ini dan seterusnya itu. Kalian sebutkan. Nah, tapi Praka, memang hari ini aku belum bisa untuk kita main PS. Tapi kalau besok, insya Allah bisa. Bagaimana kalau kita besok saja main PS-nya? Yang orang lain merasa dihargai, kamu juga nggak harus ikutan perkataan orang lain. Oke, bentar, contoh satu lagi. Misalkan di sini Mbak Afifah. Mbak Afifah ngajak Abizar, Kak, boleh nggak aku mau konsultasi sama kakak? Jam sekian sampai jam sekian. Tapi di situ kakak ada agenda misalkan ngisi acara gitu ya. Maka bagaimana saya menyampaikan ke Mbak Afifah? Mbak Afifah, terima kasih untuk kesempatannya, untuk ajakan diskusinya. Akan tetapi mohon maaf sekali pada jam tersebut saya tidak bisa untuk belum bisa untuk diskusi dan konsultasi dengan Mbak Afifah. Karena pada jam itu, mohon maaf sekali, saya ada jadwal ngisi di acara ini jam sekian sampai jam sekian. Dan tetapi Mbak Afifah, memang pada saat jam itu saya nggak bisa. Kan tapi saya coba memberikan solusinya, alternatifnya. Gimana kalau misalkan jam 4 sore? Misalkan Mbak Viva tadi ngajaknya jam 10 sampai jam 12 siang. Mohon maaf Mbak Viva, saya nggak bisa untuk konsultasi dari jam 10 sampai jam 12. Ya, karena jam itu saya ada acara ngisi. Nah, ini gara-gara Mbak Afifa nih. Ngajak-ngajak Kak Abizar konsultasi jadi keluar dia. Cek kalau Silakan. sorry. Mana ya tadi? Saya mana hilangnya tadi? Mbak Afifa tadi ngajak keluar tadi. Dia tahu kakak. Jadi dia Oh iya. Oke. Baik. Jadi teman-teman, aduh ini gawat juga ini. Baik. Teman-teman semua, ini suaranya jelas ya, Raka ya? Aman-aman. Oke, baik. Jadi gimana caranya? Misalkan nih, saya ulangi lagi. Mbak Afifah itu minta untuk konsultasi sama Kak Bizar itu jam 10 sampai jam 12 siang. Atau jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, tetapi pada saat waktu itu, kakak ada acara untuk ngisi acara gitu. Untuknya jadi pemateri seperti itu di tempat lain. Nah, bagaimana menolaknya? Misalkan Mbak Vivi tuh bilang, kalau Kak Bizar ini saya nggak enak banget, ini penting banget, ini urgent banget. Maka di sini saya udah punya prinsip, saya sudah punya role hidup seperti apa. Maka bagaimana cara menolaknya? Maaf ya Mbak Afifah, pada pukul 10 sampai dengan 11, saya belum bisa untuk konsultasi. Karena pada jam tersebut, saya sudah ada acara dan janji di tempat lain.
Akan tetapi memang pada jam 10 sampai jam 11 saya nggak bisa. Tapi insya Allah untuk jam 4 sampai jam 5 saya bisa. Gimana kalau konsultasinya kita adakan jam 4 sore nanti? Persis. Ternyata Mbak Afifah nggak bisa juga dan mungkin bisa diatur waktu yang lain. Di waktu jam 3, jam 2, atau mungkin di hari esok, itu bisa diatur lagi. Akan tetapi dari step awal penolakannya, itu step awal yang bagus. Kalian nggak mengiyakan, karena memang kalian nggak bisa, dan kalian menolak itu dengan cara yang baik, dan aku yakin orang-orang yang ditolak dengan cara seperti itu, dia akan bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami kita, dan tidak merasa tersinggung dengan penolakan yang kita alami. Ya, Chris lagi. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Masih aman? Nah, ini nggak aman ini. Oke. Oke, boleh tes lagi. Udah better kalau dari videonya. Suara. Cek, cek. Sudah aman, sudah aman. Coba ngobrol. Cek, 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 cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aman. Aman ya? Belum aman. Kalau di aku ya aman. Yang lain gimana? Aman ya? Ah, jempol. Bapak-bapak kalau ya. Salam bapak-bapak. Oke, tadi kakak sampai mana ya hilangnya? Bre? Nah, hilangnya itu. Tadi masih Mbak Afifah tadi apa? Iya, sampai mana? Masa diulang lagi sih? Penolakannya, cara penolakannya tadi. Ya, Mbak Afifah udah berdamai. Katanya udah apa-apa. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itu ya, ketika memang eh, cukup hanya dengan kita belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik. Ya, jadi ada tiga, apa ya tadi? Pertama prinsip, yang kedua adalah berani mengatakan tidak, kemudian yang ketiga adalah belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kadang orang itu mengatakan iya bukan karena dia enggak berani mengatakan tidak, bukan karena tidak mau mengatakan tidak, tapi pertama dia karena takut nyakitin hati orang lain, karena dia merasa skill komunikasinya itu kurang. Jadi udah deh, aku nggak tahu menjelaskannya gimana, jadi iya iya aja. Nah, maka belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik, atau dalam hal ini mungkin bisa teman-teman pakai teknik komunikasi asertif. Teman-teman bisa belajar, bisa cari di YouTube banyak sekali komunikasi asertif. Memang komunikasi yang sering disarankan untuk kita berkomunikasi begitu ya. Nah, terakhir teman-teman semua, belum kita tanya jawab ya, sharing dan lain sebagainya. Ketika kita ingin, sebentar ya. Ketika kita mengatakan iya kepada orang lain, jangan sampai kita mengatakan tidak pada diri kita sendiri. Artinya gimana? Artinya adalah ketika kita mengatakan iya, itu tuh harus berdasarkan memang keinginan kita membantu orang lain. Bukan kita mengatakan iya pada orang lain, tapi hati kita kayak nggak mau gitu. Tapi kita mengatakan iya gitu, yang dimana itu which is terjadi konflik di dalam diri kita sendiri. Nah ini harus teman-teman sadari ya, harus teman-teman kayak, oke, gimana caranya, gimana aku mau menerima orang lain, apakah aku setuju atau tidak, apa ini baik atau tidak, nah itu teman-teman harus perlu pertimbangan. Dan ketika kalian mengatakan iya, pastikan itu muncul dari dalam hati kalian, bukan karena takut rejection, takut penolakan, takut hal-hal yang tidak kalian inginkan. Tapi memang terus tulus dari hati. Gitu. Oke, itu untuk singkat materi pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dan kita coba untuk sharing, silahkan disampaikan. Baik teman-teman. Bentar dulu Mbak Rema. Belum buka.
Oke, baik teman-teman. Tadi materi yang telah disampaikan oleh Kak Bizar. Teman-teman, selanjutnya kita buka sharing talkshow aja ya. Jadi teman-teman boleh nanya terkait dengan materi yang telah disampaikan atau terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini. Oke, silakan Bang Roma, angkat dulu, angkat nih, angkat rasanya. Nah, nggak jadi. Ya rasa, nah ya. Oke, kita coba dahulukan yang resen dulu ya, biar enak. Ke Mbak Rohma dulu, tadi udah duluan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Amin. Aman, aman. Amin. Eh, Mau bertanya Kak terkait kalau kasusnya kayak gini gitu kan. Banyak kan orang-orang yang nggak enakan itu karena mungkin dulunya gitu ya, kayak dia tuh pernah minta tolong ke orang tapi nggak pernah dibantuin. Jadi ketika ada orang yang minta tolong ke dia, jadi dia itu ngerasa nggak enakan gitu kalau dia nolak gitu Kak. Hmm. Bentar ada motor. Nah, jadi yang kedua tuh gini, kalau semisal apakah kalimat ini efektif atau enggak gitu ya, Kak, untuk kita tuh menolak. Tadi kan kata kakak ada tipsnya gitu kan. Kita tuh kalau eh, kalau mau menolak sesuatu kan jangan bilang iya secara langsung dan jangan juga bilang tidak secara langsung gitu kan. Nah, tengah-tengah lah gitu. Nah, kalau semisal kayak gini, ada orang minta bantuan ke kita, tapi kita bilang kayak gini, eh aku coba dulu ya. Nanti kalau sebisa aku bisa, aku bantu. Tapi kalau aku nggak bisa, nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Itu efektif atau enggak, Kak? Itu aja sih, Kak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Saya langsung jawab aja ya, Yung ya. Iya, boleh silakan. Oke, pertama, kalau misalkan kita membantu orang lain itu atas dasar karena mungkin dulu kita pernah di posisi yang sama dan tidak ada yang nolong kita begitu ya, yang dimana kalau kita nggak nolong tuh kayak aduh nggak enak dan seterusnya karena kita merasa pernah di posisi sulit itu. Sebenarnya tidak ada masalah ketika memang itu didasarkan pada hal itu. Artinya memang kamu mampu untuk menolong itu. Gak enaknya tuh bukan berarti kamu tuh memaksakan, tapi memang kamu mampu dan itu ada keinginan dalam diri kamu. Beda halnya kalau misalnya kamu ingin menolong orang lain itu bukan berdasarkan ada dalam hati, bukan karena dorongan kamu, tapi karena takut penolakan. Itu gak enaknya kalau itu kan gak enak perasaan yang dibangun gak enaknya itu perasaan yang karena kamu pernah di posisi itu dan itu gak enak posisinya. Dan ketika kamu tidak membantu itu kita gak enak. Tapi dalam satu posisi yang lain, kamu tuh mampu loh untuk membantu itu. Which is ini good gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan kamu nggak mampu, terus kamu memaksakan mampu. Nah itu yang nggak baik, itu nggak sehat dalam diri kamu. Kamu boleh bantu, tapi bantu semampu kamu. Kak, bisa nggak aku bantu kayak tadi? Boleh, tapi bantu tetap semampu kita, ya. Bukan dibantu kayak memaksakan diri begitu untuk kita membantu orang lain, tapi kita tidak mampu. Tetap Mbak Roma, walaupun kamu dibangun gak enakan itu didasarkan kepada hal yang memang kayak gitu tadi, kita harus lihat kemampuan kita. Kalau kamu memang mampu ya bantu, kalau kamu nggak mampu ya bantu semampu kamu. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau kamu memilih, aku ingin membantu semampu aku dan memang aku mampu, ya silahkan. Ya ada masalah. Tapi kalau kamu membantu, tapi di luar daripada kemampuan kamu, artinya kamu memaksakan, yang itu bisa berdampak buruk pada kehidupan kamu, nah itu yang nggak sehat. Gitu. Bisa dipahami? Boleh ditanggapin nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh banget. Nah, kalau semisal gini, Kak. Jadi Hmm. kita mau bantu, tapi sebenarnya awalnya ya, Kak, ya, kita tuh nggak bisa. Tapi kita mau Hmm. belajar gitu, Kak. Belajarnya bareng-bareng gitu kan. Hmm. Enggak, maksudnya kita tuh mau belajar gitu. Awalnya kan misal kayak teman gitu minta tolong ini dong editin ini gitu bisa nggak kamu Nah, gitu sebenarnya awalnya memang udah pernah edit gitu yang itu tapi karena memang belum terlalu ini gitu kan nah belum terlalu bisa gitu terus oh ya udah aku coba gitu kan aku coba dulu gitu nah pada akhirnya kan itu dari apa ya dari keterpaksaan juga nggak sih kak wait, dari wait, keterpaksaan wait, wait, wait. Wait. Sorry, sorry, Mbak Roma, saya potong. Jawaban kakak ini baru jawaban ke Mbak Roma yang pertama, belum yang kedua loh. ah oke Yang kedua belum, baru yang pertama. Oke. oke oke Nah, aku ceng lihat tanggapan Mbak Roma malah langsung yang kedua tadi. Ini belum yang kedua, ini baru yang pertama. oke 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 lanjut Oke, dulu ya oke ayo lanjut dulu aja. Yang kedua itu berkaitan dengan aku coba dulu. Nah, which is di sini apa yang kalau misalnya teman-teman ingin membantu orang, kalau saya pribadi ya, dan mungkin teman-teman bisa pakai adalah ketika kalau kita bisa bantu, oke aku akan bantu atau aku akan coba bantu, tapi harus dikasih kepastian. Artinya kepastian gini, ada jenjang waktunya, oke aku akan coba bantu sampai hari ini, nanti aku ikhtiarkan sebaik mungkin, tapi kalau nggak bisa sampai jam ini, sampai saat ini kayaknya aku nyerah. Jadi jangan digantung.
kadang kita itu buruknya kita bilang nanti saya coba dulu, tapi kita nggak pernah ngasih kepastian sampai kapan ini kamu tuh akan membantu saya, mencoba membantu saya, sehingga ujung-ujungnya digantung-gantung dan akhirnya bisa seringkali molor dan pada akhirnya tuh jadi nggak baik gitu, karena udah terlalu lama gitu untuk kita digantung hal seperti itu, dan itu juga nggak baik bagi teman kita. Nah, kita juga harus ada batasan. Ini sampai mana kamu mencobanya? Ada apa ya? Batas waktunya, ada limitnya, sehingga ketika itu udah nggak bisa, oke, teman yang mau kamu bantu itu dia bisa mencari opsi yang lain, dia bisa mencari bantuan yang lain ketika memang kamu nggak bisa bantu. Tapi kalau misalkan kamu, oke, aku coba dulu, nanti aku coba siang ini, malam ini aku coba, besok pagi aku kabarin ya bisa atau enggaknya, atau kan besok pagi aku akan kirim hasilnya gitu. Jadi harus ada batasnya. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada batasnya, kasihan yang ingin kamu teman tolong. Ini kapan? Sampai kapan kamu bantu aku? Nanti ditanya, ya bentar loh, aku lagi usahakan. Ya, sampai kapan kamu mau usahakan itu gitu? Mau sampai kapan kamu mencoba itu? Tapi kalau misalkan kamu memang udah bisa, kasih kepastian A gitu. Itu lebih baik. Ataupun kalau misalnya kamu merasa memang nggak mampu, udah nggak perlu coba-coba lagi, cukup ya udah, aku nggak mampu, aku nggak bisa karena begini-begini. Kamu jelasin seperti apa yang saya sampaikan tadi caranya. Nah, setelah itu apa namanya, kamu sampaikan, dan kamu nggak perlu bertanggung jawab atas apa yang jadi tugas orang lain. Itu tugas dia, kamu harus bisa bantu semampu kamu. Kalau memang kamu nggak bisa, ya itu bukan tanggung jawab kamu sebenarnya. Ya, jadi bukan, kamu tuh jangan hidup disetir oleh orang lain, tapi memang dari prinsip kamu, gitu. Contohnya kayak tadi ya, kalau misalnya kamu ngerasa, udah aku nggak bisa, ya udah katakan nggak bisa. Jangan maksakan buat nggak bisa. Jangan katakan buat kamu bisa. Itu Mbak Roma. Jadi dalam satu posisi, kalau kamu memang ada kemampuan dan kamu ingin coba, silahkan, tapi dikasih jenjang waktunya. Dan kalau misalkan kamu memang nggak bisa, ya udah, jangan dipaksakan buat maksain yang ujungnya itu nggak baik juga buat kamu. Kalau kamu sampai ngorbanin waktu yang tadinya harusnya begini, tapi kamu karena pengen nolongin dia, kamu ngorbanin waktu-waktu yang penting itu demi orang lain, itu yang dimana itu kurang kurang baik. Satu hal teman-teman, keputusan atau apapun itu ada di tangan kita. Hidup kita itu ada pada tangan kita, bukan pada tangan orang lain. Itu yang harus teman-teman. Gitu ya Mbak Roma. Jadi kalau kamu memang pengen bantu, ya bantu sebisa kamu, semampu kamu. Kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa. Sebenarnya mengatakan nggak bisa dari awal itu juga bisa membantu dia. Kenapa? Karena orang itu bisa cari opsi yang lain gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu bilang bisa, ya kamu pasti kan jenjang waktunya kapan. Jangan sampai orang itu digantung sama kamu. Kadang juga ada ya, kita tuh pengen bantu, tapi ya nanti ya, nanti ya, nanti ya, nantinya sampai kapan. Yang ujung-ujungnya malah buruk buat teman kita yang kita tolong tadi. Gitu. Itu Mbak Roma. Berarti untuk kalimat tadi tuh cukup efektif ya Kak untuk jadikan sebagai kalimat penolakan. Tapi ya tadi harus ada apa ya, tenggat waktu yang bisa dijadikan patokan untuk kapan gitu Mm-mm. tersebut disepakati, bisa atau tidaknya Dal- gitu. Betul. Dalam satu kondisi itu bisa bisa efektif. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, gitu ya Mbak Rohma. Semoga terjawab atas jawabannya. Oke, selanjutnya langsung ke Mbak Bella mungkin. Sudah raise hand dari tadi, boleh? Baik. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengeran? Baik. Ini saya ingin tanya mengenai kasus contoh juga, Kak. Contoh kasus ya. Oke. Waktu itu saya pernah nolak ajakan dari teman gitu ya, Kak. Di mana mereka ini ngajak buat makan bareng-bareng gitu, Kak. Tapi Oke. di sisi lain Suaranya hilang iya, sampai di sisi lain. ini kedengaran nggak, Kak? Macet-macet ya kalau di saya teh. Nah, kalau di Hyung berapa? Sama-sama. Masih macet Mbak Bella. Oke. Nah, coba lagi. Tes 1, 2, 3. Gini, ini sampai mana tadi, Kak? Ini kedengaran nggak? Sekarang Atau masih kedengeran. macet? Kedengeran. Sampai diajak Kak, makan-makan. Ya, sampai diajak makan-makan. saya pernah gitu ya, diajak makan-makan buat bareng-bareng gitu kan sama teman-teman. Tapi di saat itu saya itu lagi juga ada kegiatan lain bisa dibilang gitu. Tapi di sisi lain itu pada saat itu mereka udah kayak nungguin saya gitu, Kak. Jadi posisinya itu kan saya lagi ujian nih. Nah, pada saat itu mereka itu cepat keluar. Tapi udah itu mereka nungguin, Kak. Bener-bener nungguin sampai saya itu bener-bener selesai gitu kan.
bisa dibilang 30 menitan lah ya, lebih dikit kayak gitu. Dan pada saat itu si salah satu orang ini ngomong, kalau kamu nggak mau kami marah ya gitu. Karena posisinya mereka ini kami udah nungguin kamu loh, udah nungguin lama gitu. Nah di situ saya kayak mikir, mereka ini udah berkorban nih, udah berkorban waktu, masa ya ditolak gitu. Sedangkan di sisi lain adalah agenda yang harus yang mau diikutin gitu kan. Tapi karena nggak enakan tadi nolaknya, akhirnya saya ngikutin yang itu. Nah ini juga kayak bikin saya tuh lebih nggak mau, bisa dibilang kayak nggak mau ngumpul-ngumpul gitu loh Kak, karena omong-omongan kayak gitu. Nah itu kayak berefek ke diri saya sendiri. Nah menurut Kakak gimana dengan kasus itu? Satu lagi, Baik, oke, boleh. boleh? Boleh. Boleh, boleh. Saya kan udah nggak bersalaman dengan yang bukan mahramnya Kak, maksudnya udah nggak pernah gitu. Tapi di sisi lain saya itu punya guru waktu SMP itu kami masih berkomunikasi dengan baik. Tapi di sisi lain saya takut kalau misalkan ketemu lagi sama beliau, saya ini kalau dulu itu saya selalu salim gitu Kak. Tapi kalau sekarang karena saya udah tahu hukumnya kayak gimana, jadi saya nggak berani lagi. Nah itu gimana ya Kak cara nolaknya dengan halus gitu supaya hati beliau itu nggak tersakiti kalau kita nolak lagi. Oke, Udah gitu aja. Makasih ya. baik. Baik. Pertama, berkaitan dengan kasus Kabela ketika ditunggu teman-teman kampusnya atau teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah ya, itu ketika ujian mereka pulang terlebih dahulu, kemudian pada saat itu Mbak Bella keluarnya lebih lambat dari mereka sekitar 30 menitan, yang dimana di situ dia juga sebenarnya ada akad atau ada agenda atau acara lain di tempat yang lain. Nah, dalam kasus seperti ini, Mbak Bella merasakan ketidakenakan ketika diajak oleh temannya. Ketika temannya udah nungguin 30 menitan, tapi Mbak Bella ingin menolak nggak enak karena berdasarkan teman-teman itu mengatakan dia sudah nungguin Mbak Bella cukup lama. Nah, dalam kasus seperti ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, coba dalam apa ya? Aku pengen tanya dulu ke Mbak Bella dalam pembicaraan itu atau dalam kasus itu Mbak Bella sejak awal sudah menjelaskan belum bahwasanya nanti pada saat selesai kamu ada acara lain itu? Atau memang tiba-tiba kamu ditembak saja ketika keluar langsung diajak seperti itu? Iya Kak, langsung ditembak gitu. Langsung kami kan beda kelas gitu kan Kak waktu ujian gitu. Nah mereka tuh kayak nelpon terus nungguin gitu kan, benar-benar dicariin kelas ujian saya itu di mana kayak gitu kan Kak. Udah benar-benar sampai di situ mereka nungguin, benar-benar ditungguin. Saya kira mereka tuh udah pulang. Jadi akhirnya karena nggak enak, merasa waktu mereka udah habis nungguin saya, udah saya yayan aja. Oke, baik. Dalam kasus seperti itu, pertama, ini kakak akan membahas dari dua sudut pandang atau dua sisi ya. Teman-teman nanti ambil pelajarannya dari dua sisi ini. Pertama dari sisi Kabela. Dari sisi Kabela, kamu bisa mengatakan atau bisa mengatakan tidak dengan memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan. Sorry. Pertama, kamu bisa memilih prioritas dari janji dari agenda ya yang harusnya kamu ikuti itu dengan ajakan teman-teman kamu itu prioritas mana? Oke, ketika memang itu lebih prioritas daripada agenda sebelumnya yang udah kamu rencanakan dengan katakanlah saja agenda dengan keluarga gitu ya. Agenda dengan keluarga itu lebih penting dan lebih prioritas. Harusnya Kabela berani mengatakan tidak kepada temannya dengan memberikan penjelasan yang baik. Mohon maaf sekali teman-teman semua, hari ini sebenarnya aku nggak bisa banget karena aku harus ada acara ini dan acara ini penting banget. Bukan aku nggak menghargai kamu dan bla bla dengan yang tadi kakak sampaikan. Sampaikan itu, sampaikan pertama pilih prioritas dan kalau ternyata prioritasnya adalah bertentangan dengan teman-teman kamu sampaikan dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak menyakitinya dan juga tidak merugikan kamu. Ya, sampaikan itu dengan penjelasan yang benar. Nah, yang kedua dari sudut pandang temannya. Mbak Bella dan teman-teman yang lain, kalau teman kamu itu teman yang baik dan teman kamu teman yang ngerti dan benar-benar baik kepada kamu, harusnya dia mengerti tentang, oh iya nggak bisa, oh iya Bella nggak bisa loh, gimana kalau makanya nanti nunggu Bella bisa aja. Bella hari ini ada acara. Tapi kalau teman kamu tuh toksik, ada masa Bella kamu gini, kami udah nungguin begini ini, kamu lebih milih agenda lain, lebih baik dan seterusnya. Itu teman yang nggak baik juga. Maka kalau teman-teman semua punya teman yang seperti ini atau kita ada pada posisi itu, kita juga harus mengerti dong teman kita. Kalian nggak ada janjian dari awal, kalian nggak ada ngomong dari awal, tiba-tiba nembak ngajak orang, kemudian ngajaknya maksa lagi. Kalau nggak mau nanti marah dan siapa Anda, hei, gitu. Maka teman-teman harus kayak gitu, harus coba belajar jadi teman yang baik. Nah, ketika Mbak Bella mengatakan tidak, terus seolah-olah Mbak Bella yang jahat, Mbak Bella yang buruk.
Kan enggak, kalian sendiri nggak nyampein dari awal, tiba-tiba nembak ngajak makan, nggak pernah nanya orang bisa atau enggak, ada agenda atau enggak, tiba-tiba nyuruh, kalau nggak diturutin marah. Kayak anak kecil kayak gitu pertemanannya. Maka kalau misalkan kamu di posisi Mbak Bella tadi, Mbak Bella silakan katakan tidak dengan menyampaikan alasannya. Jangan berpikir nggak enak. Kalau dia teman yang baik, dia akan mengerti Mbak Bella. Kalau dia bukan teman yang baik, dia akan memaksa dan akan marah sama Mbak Bella. Itu juga sebagian cara kita untuk menyeleksi teman mana yang baik dan mana yang tidak sebenarnya. Kan begitu. Kalau dia teman yang baik, oh iya Bella nggak bisa, gimana kalau makanya nanti sore aja atau besok aja nunggu Bella bisa. Kan clear, kan lebih baik kalau teman kayak gitu. Dan buat Mbak Bella, harus berani mengatakan tidak dalam kondisi seperti ini. Hitung-hitung seleksi teman. Mana teman yang pantas dijadikan teman, dan mana teman yang tidak pantas untuk dijadikan teman. Gitu. Dan bagi teman-teman yang lain, kalau ngajak orang, jangan suka nembak-nembak gitu, maksa lagi. Kalau nggak nanti marah lah, apalah. Itu kayak anak kecil. Nggak boleh kayak gitu, teman. Kita juga harus mengerti hak privasi orang lain, urusan orang lain, dunia orang lain itu bukan hanya tentang kita. Dia punya keluarga, dia punya urusan, dia punya pendidikan, dia punya pekerjaan. Jadi jangan menjadi seolah-olah dunia dia itu adalah kita. Enggak. Dan kita harus mengerti itu. Belajar untuk berlapang dada dalam hal ini. Gitu ya. Nah, jadi saya membahas itu dari dua sisi gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah berkaitan dengan salaman dengan guru yang dimana mungkin Mbak Bella itu ada keakraban ya dengan gurunya dulu mungkin karena waktu sekolah gurunya baik dan lain sebagainya. Ketika nanti Mbak Bella ketemu dengan guru itu dia akan merasa tidak enak ketika tidak sadar lalu bagaimana solusinya? Pertama, ketika kamu saat ini saya tadi highlight bahwasanya Mbak Bella itu masih berkomunikasi ya dengan guru itu maka sesekali untuk memberikan sedikit tipis-tipis tentang apa yang kamu pahami saat ini. Bahwasanya mungkin oh iya Pak alhamdulillah saat ini aku sering datang ke kajian, alhamdulillah dikit-dikit mulai paham agama, mungkin kalau tanya-tanya kabar gitu mulai kalau paham agama tuh kayak agak ini ya agak sombong tapi lebih kayak oh dikit-dikit udah mau untuk belajar agama dan sedikit coba belajar Pak saat ini lagi usaha untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis dimasukkan dalam komunikasi kamu yang saat ini katanya masih berkomunikasi itu. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dari jauh itu harus udah ngasih kode begini. Kalau saya biasanya begini atau begini dari jauh, jangan ketika deket. Kalau tangan orang udah begini terus kita begini, mungkin dia akan ngerasa kecewa. Tapi kalau dari jauh kamu udah gini itu orang tuh udah paham oh ini nggak mau. Dan itu tidak merendahkan dia, gitu ya. Ini siapa? Kan kalau kita misalkan mau salaman terus tiba-tiba diginiin kan nggak enak gitu ya. kayak kayak apa istilahnya tuh kayak dikecewakan begitu. Nah, which is itu kurang baik, bukannya baik, cuman agak kurang kurang etis aja. Tapi kalau misalkan dari jauh, dari jarak Pak, oh Bella, oh iya Pak, mohon maaf, gini gini, gini. Itu udah orang udah ngerti. Jadi dari jauh, bawakan hadiah, tis selesai. Ya, jadi tadi jelasin ketika komunikasi mulai kalau lagi komunikasi ngobrol tanya kabar jelasin sedikit-dikit kasih masukan kemudian ketika ketemu dari jauh kasih kode ya, entah bagaimana kode di daerah karena setiap daerah itu beda-beda ya dan ada yang kayak gini ada yang nunduk kalau di Korea gitu ya ada yang begini sesuai dengan daerah kalian masing-masing yang sopannya itu seperti apa karena itu hanya berkaitan dengan gerakan selama tidak bertentangan dengan syariat itu sedang dijalankan gitu ya nah maka dari jauh silakan berikan penghormatan itu kemudian kasih hadiah Pak ini aku bawa hadiah buat bapak dan keluarga aku yakin gurunya nggak akan marah tapi kalau kamu nggak kasih penjelasan sebelumnya terus tiba-tiba gurunya udah begini terus kamu begini wah itu mungkin akan sedikit terasa kecewa gitu gurunya sedikit ya, terus kamu nggak bawain hadiah lagi, tuh kecewa ini. Tapi kalau kamu udah ngasih kode dari jauh-jauh hari udah ngasih maklumat atau informasi sedikit-sedikit kepada guru kamu, kemudian ketika ketemu kamu dari jauh udah coba memberikan respon yang baik dengan salam, sapa dan senyum, cuman tidak bersentuhan dan kamu bawakan hadiah, itu akan aku yakin gurunya bisa nerima. Ya hadiah tuh cukup kates satu biji aja udah hadiah loh sebenarnya. Ya kates tau kan kates pepaya guys. Oke, gitu Mbak Bella. Oke, gitu Mbak Bella ada tanggapan boleh mungkin. Tanggapan dikit ya Kak, dikit aja. Hmm. Waktu itu kan saya pernah duduk gitu kan Kak sama teman gitu. Nah kebetulan ada dosen gitu kan Kak cowok, dosennya ini cowok, terus nyamperin kami kan. Nah Nah, terus si dosen ini nih mau salam dulu kan Kak di saya, terus saya hmm. tolak. Nah Hmm. si teman saya ini ngelihat ke arah saya gitu Kak. Terus si dosen ini kayak mungkin nggak enakan atau gimana ya ekspresinya kata teman saya ini kayak dia langsung bukan langsung pergi sih tapi gimana ya ngomongnya itu ya kayak nggak sesuai harapan gitu lah ya. Nah di situ kayak teman saya ini karena ngelihat saya nolak tadi akhirnya dia nolak juga gitu Kak. Tapi
saya kayak ditegur gitu waktu si dosen ini pergi kan, kayak ditegur sama dia, "Bella nih gara-gara kamu nggak berani banget nolak salamin dosen," kayak gitu kan. Padahal dia dia udah mau salam gitu. Nah, ditegur kayak gitu kan, Kak. Akhirnya saya jadi nggak enakan sama si teman ini karena tujuan awalnya tapi saya kayak seneng gitu, Kak, karena Iya. karena ngeliat saya dia nggak jadi gitu kan salam sama Hmm. yang bukan gitu. Tapi di sisi lain kayak saya yang gimana gitu, Kak, agak agak takut juga karena si dosen ini tuh nanti kalau ketemu gimana kayak gitu. Nah, itu Oke, segitu aja. Itu hanya pikiran-pikiran kamu aja Kak Bella. Nanti kalau ketemu gimana? Padahal mungkin dosennya biasa aja. Mungkin dosennya juga ngerti gitu ya. Mungkin dosennya juga memahami itu. Terkadang kita tuh hanya takut oleh pikiran-pikiran kita sendiri yang belum tentu terjadi. Maka tadi kalau kita punya prinsip ya, itu nggak akan goyah. Kalau kita udah punya prinsip yang kuat. Dan kalian harus memupuk itu dan harus melatih itu agar kuat. Kayak kayak kakak tuh lebih kayak apa ya, udah kalau misalkan saya udah menghargai dengan sebaik mungkin, saya udah berusaha sebaik mungkin semampu saya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, orang lain mau bagaimanapun ya udah terserah mereka, yang penting saya udah memberikan yang terbaik, saya udah muhasabah refleks dan sebagainya, ternyata masih banyak orang yang nggak suka, iya nggak ada masalah, nggak ada. Kakak menyadari juga banyak orang yang tidak suka dengan cara kakak berdakwah dan sebagainya, it's okay, gak ada masalah. Selama memang yang aku yakin itu benar dan tidak bertentangan syariat itu it's okay. Nah, itu punya prinsip. Nah, dalam situasi seperti Kabela tadi, ketika memang kamu udah berhasil dan dosen itu pun tidak menyalami teman kamu, atau artinya teman kamu tidak menyalami dosen itu pun, itu udah bagus. Tinggal kamu mantapkan, oke aku sekarang saat ini aku berhasil, saat ini aku udah bisa, aku harus pertahankan. Jadi pikiran-pikiran yang negatif berkaitan nanti kalau ketemu dosennya gimana ya, nanti kalau enggak. Nggak usah kayak gitu. Itu hanya apa ya, buah dari pikiran-pikiran kita yang dimana itu kurang bagus. Ya, overthinking saja yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Nah, gimana kalau kita balik pertanyaannya adalah bagaimana kalau dosen kamu itu malah seneng atau dosen kamu itu biasa saja atau dosen kamu memahami itu? Itu gimana? Coba pemikirannya jangan selalu hal yang negatif tapi coba kita ubah ke hal yang positif. Gitu Kak Bella. Oke, gitu ya Mbak Bella. Mungkin dari Pak Bella udah cukup. Oke, karena ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Hmm. Oke, ini em, di kolom komentar udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin ke Mbak Feby dulu karena dia raise hand. Boleh, Mbak Feby? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ada pertanyaan masalah pinjam meminjam sih, Kak. Hmm. Jadi saya punya teman yang eh, teman kerja lah, baru-baru kenal, tapi saat ini masih masih baik lah hubungannya. Hmm. Dan saya itu tipe orangnya yang nggak bisa ditodong langsung. Kayak misalnya, Feb ada uang segini nggak gitu. Nah, Hmm. terus posisinya saya memang sedang ada pegang uang gitu loh, Kak. Tapi Hmm. untuk bertahan hidup ke depannya, bukan Hmm. ada untuk dipinjemin gitu. Hmm. Nah, terus tapi saya nggak enak untuk nolak karena saya baru kenal dan dia juga saat ini baik sama saya gitu. Tapi mau ngasih juga gimana ya, saya juga butuh gitu untuk ke depannya. Jadinya gimana ya cara nolak biar dia tetap baik dan dia juga tidak sakit hati, dia tidak tersinggung gitu. Oke, itu aja. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Baik Mbak Feby, dalam situasi seperti ini saya pernah mengalaminya juga. Jadi ketika memang kita cukup punya uang, memang punya uang, tapi memang hanya cukup untuk bertahan hidup, maka sampaikan saja. Jangan bilang kalau orang Palembang tuh bilangnya, kamu ada uang nggak? Kate duit. Padahal dia tuh ada, cuman dia nggak mau dipinjemin, jadi bilangnya nggak ada gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Itu jadi doa nanti kamu jadi orang nggak punya uang bener, itu bohong. Kalau saya biasanya, misalkan yang meminjam tuh namanya siapa nih Mbak Feby? Mbak Feby, mohon maaf sekali, saya ada uang sekian, tapi ini untuk biaya aku hidup. Ini pegangan aku, ini juga aku makan dari sini, gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali untuk membantu kamu tuh belum bisa karena aku cuma pegang ini untuk aku bertahan hidup sampai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu. Biasanya ada yang maksa tuh gini misalnya, "Ah, tenang aja nanti seminggu akan saya balikan gitu dan seterusnya, biasanya kayak gitu kan. Tapi mohon maaf, kalau misalkan nggak dibalikin gimana? Kalau misalkan kamu ada masalah gimana? Bukan aku nggak percaya, tapi aku ini untuk bertahan hidup. Gitu.
jelasin aja alasannya seperti itu, tapi tetap dengan cara yang baik. Maaf Mbak Pevi, saya untuk pegang uang segitu ada, tapi tinggal segitu-segitunya aja gitu ya. Yang dimana itu untuk saya gunakan bertahan hidup. Ya, mungkin bulan depan kalau saya bisa bantu, tapi untuk saat ini saya belum bisa bantu karena saya hanya tinggal uang itu aja, dan itu untuk kebutuhan ini dan itu. Jelaskan saja, kalau temennya kamu itu baik, itu pasti akan kayak, oh iya jangan nggak usah lah Pep, nanti kamu nggak bisa makan dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kamu bisa juga dengan opsi yang kedua. Saya hanya punya pegang uang ini dan seterusnya. Jadi untuk minjemin uang saya yang belum bisa bantu. Tapi selain meminjamkan uang, ada nggak hal lain yang bisa aku bantu buat kamu? Gitu. Jadi menawarkan solusi atau bantuan, tapi bukan bentuk uang, tapi bentuk hal yang lain yang bisa kita bantu. Oh iya, aku mungkin bisa bantu, tolong hari ini aku, misalnya contoh ini, aku hari ini hari ini aku nggak bisa pulang ke rumah, kayaknya aku harus nginep tempat kamu, misalkan begitu. Nah, kamu tinggal, oh iya bisa, dan seterusnya, dan sebagainya. Kalau bisa nggak bisa, sampaikan juga nggak bisa alasannya apa, dan seterusnya. Gitu. Jadi, sampaikan alasannya, reasonnya yang masuk akal, jelaskan. Belajar komunikasi yang baik, setelah itu tawarkan kayak, kalau hal yang lain, atau bantuan yang lain, ada nggak yang bisa aku bantu buat kamu? Gitu. Gitu, Kak Feby. Oke, Kak, terima kasih banyak. Tapi memang harus ini ya, gini, sorry Mbak Feby. Ada satu maklumat yang harus kalian pahami juga teman-teman semua, bahwasanya mindsetnya gini ya, dasarnya tuh kayak kita kan diperintahkan oleh Allah buat nolong orang lain gitu. Nanti kita ditanya di akhirat, kenapa kamu kemarin Feby minta tolong sama kamu, nah Abizar minta tolong sama kamu, kenapa kamu nggak bantu? Nah kamu harus bisa menjawab itu dan bertanggungjawabkannya. Kalau misalkan kamu ada uang 1 juta, terus saya bilang, Pak Feby saya minjem uang 1 juta, gitu kan ya. Terus kamu menolaknya dengan alasan, saya ada uang segitu, tapi untuk makan. Nah nanti di hadapan Allah, kamu bisa menjawab, kamu bisa bertanggungjawabkan kayak, ya Allah kemarin aku nggak meminjamin Abizar, karena memang uang aku tinggal segitu, dan itu untuk aku bertahan hidup. Dan itu which is good, itu nggak ada masalah, karena memang kamu punya seperti itu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi mindsetnya adalah Allah, Allah, dan Allah lagi sebenarnya begitu. Ya, jadi bantu semampu kita dan seterusnya. Kayak Kates Catherine Alicia itu apa? Aku nggak tahu itu apa tuh. Nah, jadi gitu. Jadi memang uh, mindsetnya adalah kita ketika memberikan pertolongan kepada orang lain dan seterusnya itu jadi kayak uh, nanti kita bisa nggak mempertanggungjawabnya di hadapan Allah. Gitu. Jadi mindsetnya itu, kemudian caranya ada dua, cukup jelaskan, atau yang opsi kedua, jelaskan, kemudian kasih opsi atau kasih bantuan yang lain selain daripada hal yang berupa uang. Gitu. Oke, Gitu. Kak, satu lagi boleh nggak? Nah, boleh, silakan, ayo. Kalau misalnya kita makan bareng nih, terus Uh, bilangnya kamu yang bayar dulu ya, gitu. Terus kan kita udah bayarin tuh, sebaiknya kita, kalau dia lupa kita malu untuk tagih, sebaiknya kita ikhlasin atau kita tagih, atau gimana ya Kak? Soalnya kalau kita ikhlasin terus, takutnya kecanduan, gitu. Oke. Ini kalau kata orang Palembang ada tebak-tebakan. Kata orang Palembang tuh, talang apa yang serem? Talangi dulu kak ya. Talang itu maksudnya bayari dulu. Itu kalau talang yang serem. Nah, dalam kondisi seperti ini, teman-teman kayak ini teman-teman nggak tahu diri banget. Udah tahu makan kok bisa-bisanya nggak bawa uang gitu ya. Enak kalau misalkan aku masuk sama kakak, nanti dari awal jelasin, tapi kakak nggak bawa uang ya. Nanti kakak pinjam dulu sama antum misalnya. Dari awal, jangan pas makan tiba-tiba bayarin dulu. Nah itu kacau itu teman kayak gitu. Tapi kalau dari awal, kak kita makan tapi antum bayari dulu, nanti kakak ganti kalau udah narik duit di ATM kan begitu. Nah jelas dari awal akadnya jelas. Ya. Tapi kalau tiba-tiba nembak, itu adalah teman-teman yang sebenarnya perlu dikasih paham terlebih dahulu. Gitu ya. Nah dalam kondisi seperti ini memang perlu kamu kasih ketegasan. Misalkan Mbak Pebi makan sama Mbak Nindya. Oke, ya baiklah Nindya, nanti aku bayarin dulu, tapi nanti ganti ya. Kira-kira kapan mau gantinya? Gantian tembak gitu. Jadi ketika memang utang itu teman-teman, kunci itu ada pada akad, ada pada komunikasi dan ada pada kejelasan. Nah kalau misalkan tiba-tiba nembak kayak gitu, ternyata Mbak Feby-nya nggak ridho buat bayarin dulu, itu bahaya. Makanan yang kita makan jadinya nggak berkah. Gitu. Jadi kalau misalkan memang dalam situasi seperti itu,
Kalau kondisinya kamu bisa bayarin dan kamu berlebihan banyak uang, itu bagus. Oke, kali ini aku bayarin ya, tapi next time bayar sendiri. Nah, kan kalau sama teman kan bahasa-bahasa kayak gitu kan biasa aja. Namanya juga sama teman. Kalau masih belum berani ngomong kayak gitu, berarti belum berteman itu artinya. Kita kalau sama teman, ya udah aku bayar ya, tapi agak ganti nih ya, nih. Tanggal berapa kau ganti kan kayak gitu kalau cewek malah emang tuh biasanya. Nah, gitu juga harus jelas tuh kalau sama teman. Tapi kalau misalkan memang kondisinya kamu lagi nggak ada, terus saat ini aku nggak ada, terus gimana mau bayar dan seterusnya. Nah, itu baru kita cari solusi bareng-bareng. Nah, dalam situasi kayak gitu memang perlu ketegasan. Boleh bayarin tapi kasih ketegasan, nanti dibayar ya tanggal berapa. Atau misalnya kamu pengen bayarin, yaudah aku bayarin tapi next time biar dewe, nah kayak gitu. Harus ada kejelasan kayak gitu. Nah, teman-teman yang dibayar juga harus tahu diri. Jangan dibayar sekali terus ketagihan. Terus nggak ada omongan apa-apa. Nggak ada yang traktir, nggak ada apa-apa, tiba-tiba minta dibayarin. Kan namanya kacau gitu. Ya, jadi memang harus ada kejelasan dari awal tuh. Dan buat Mbak Feby, di kondisi seperti itu, harus berani mengatakan iya, akan tetapi jelaskan juga ini kapan mau dibayar, akadnya sampai kapan, dan lain sebagainya. Itu harus kamu sampaikan, harus kamu tanyakan. Ya, aku bayar ya Mbak, tapi agak dibayar kira-kira tanggal berapa gitu. Misalkan. Terus tiba-tiba temannya ngamuk, sudah aku bayar deh. Nah, itu ada duit. Nah, kamu kita dibayari kalau ada duit. Nah, jadi memang itu juga harus ada ketegasan dari awal. Kalau dia memang benar-benar nggak ada uang, ya bantu, tapi memang harus ada kejelasan. Dan ketika mau nagih, jangan malu-malu, jangan takut, jangan merasa nggak enak. Kita tuh sering nggak enak sama orang, tapi nggak enakan sama diri sendiri itu nggak pernah kita pikirkan. Jadi kalau misalkan ternyata udah dibayarin, terus mau nagih ya tagih aja. Misalkan namanya tadi Nindya, kemarin uang makan udah ada belum ya? Oh iya udah ada, dia aja dibayar. Kalau misalkan Alvan ya ini Mbak Feby belum ada, tapi insya Allah aku usahakan misalkan. Sekarang belum ada, kira-kira kapan? Dan seterusnya itu. Kakak pernah satu kondisi nagih orang sampai di blok. Kak tahu, aku padahal naginya baik-baik banget. Mbak, apa, Bre aku manggilnya kayak Mas gitu ya. Kira-kira kapan sih aku ini uangnya kemarin, soalnya udah lama kan janjinya kemarin gini. Aku baik-baik banget satu kali. Sampai istrinya yang balas, iya insya Allah hari ini ya. Oke, hari ini. Aku coba tanya lagi. Mundur lagi, terusnya ya. Sebenarnya aku nggak minta untuk yang macam-macam yang terdesak banget tuh enggak. Cuma tuh tanggung jawab dia dan bagaimana konsekuensinya gitu ya. Jadi terus dibayar nggak Kak? Belum dibayar, di blok nomornya. Nomornya di blok ya. Itu oke, itu nggak bagus tonton. Tapi aku husnuzon kok tonton. Aku husnuzon. Aku husnuzon gini. Oh mungkin memang dia tuh sedang dalam kondisi kesusahan, tapi memang belum ada uang, dalam kondisi kesusahan dan belum ada uang, sehingga mungkin dia mau bilang nggak ada uang tuh nggak enak, jadi mundur-mundur dan terus nomor aku di blok. Tapi aku yakin kok nanti suatu saat pasti bakal dibayar. Aku husnuzon kayak gitu, ya udah selesai. Nah nanti kamu kakak uangnya dari mana nanti dan sebagainya. Ya udah nanti akan ada rezeki lain dari Allah. Ini sesimpel itu. Untuk kita coba belajar husnuzon ya, berprasangka baik kepada Allah. Oh mungkin ini belum bayar. Oh mungkin lagi kesusahan, memang lagi di dalam kesempitan. Kayak gitu aja. Nah dengan cara seperti itu juga itu membuat kewarasan kita ada, tetap waras, tetap enjoy dalam kehidupan. Tapi kalau kita udah prasangka buruk, ini nggak mau bayar dasar orang, nah itu tambah nggak merubah keadaan dan juga memperburuk keadaan lagi ada. Gitu. Jadi memang dalam kondisi seperti itu perlu juga kebijaksanaan dalam diri kita dalam berprasangka kepada orang lain. Gitu. Kalau kita bisa, ya udah. Kalau kita nagih terus nggak dibayar dan memang dia lagi ada kesulitan, ya udah kita doakan saja semoga Allah berikan kelapangan, Allah berikan rezeki agar dia bisa bayar utang. Gitu. Tapi ternyata Kak, tapi kan dia ingkar janji. Iya memang, terus mau apa? Mau kamu polisikan, mau kamu penjarakan, mau kamu caci maki, mau kamu apa? Bayar nggak dia? Enggak juga. Kalau sedang dalam kesulitan, beda lagi kasusnya. Kalau orang ada uang tapi nggak mau bayar hutang, itu beda lagi. Kalau ada uang, ada orang nggak ada uang tapi nggak mau bayar hutang, yaitu ditanya gimana dan seterusnya. Bahkan kalau kejam-kejamnya ya tarik aset gitu. Kalau kejam-kejamnya ya tarik aset tuh, tarik apa ya yang memang senilai dengan hutang kamu. Harus kayak gitu. Kalau orang memang punya hutang, punya kemampuan tapi nggak mau bayar hutang. Ada lagi yang dia punya kemampuan tapi belum mampu untuk membayar sepenuhnya. Misalkan, aku ada kemampuan bulan ini untuk bayar sekian, itu bagus. Karena memang itikadnya, yang penting dia ada niat baik untuk bayar. Tapi memang kemampuannya belum sampai kepada membayar hutang yang utuh tadi. Gitu. Ya, jadi tuh buat Mbak Feby harus ada ketegasan dari awal, harus ada keberanian, jangan takut. Justru ketika kita nagih hutang sebenarnya kita sedang menyelamatkan orang itu dari uh, pertanggungjawaban di hari akhirat. Gitu. Tapi kalau kamu gak ngingetin juga salah.
Kak, aku nggak ngingetin karena nggak enak. Kamu salah, berarti kamu mengabaikan kewajiban kamu sebagai orang yang punya hutang. Nanti di akhirat kamu ditanya juga, kenapa kamu nggak bayar hutang orang itu ya? Kamu nggak bayar hutang ke Feby kenapa? Ya aku lupa, kemarin nggak diingetin sama Pak Ebi ya. Wah, gimana coba? Wah, ditagih aja nggak apa-apa. Hitung-hitung kita mindsetnya adalah menyelamatkan dirinya daripada pertanggungjawaban di hari neraka. Kak, tapi nanti dia marah-marah, lebih galak dari orang yang nagih. Ya udah nggak ada masalah. Lagian apa yang kita pusingkan? Dia yang mau marah-marah atau enggak, ya udah terserah dia. Dia yang stres sendiri, dia yang marah-marah sendiri. Kita mah enjoy aja, orang kita cuma nagih dan menjalankan kewajiban saja. Gitu. Jadi jangan terkurung oleh perasaan yang keenakan yang sebenarnya itu sebenarnya nggak baik buat diri kita. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Oke, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan di kolom komentar. Kayaknya agak banyak sih. Ada beberapa. Ini pertama dari Mbak Muti. Orangnya masih ada di sini ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana cara nolak teman yang dengan santainya minta jawaban tugas dari guru atau dosen? Jawaban tugas, oh tugasnya dari guru dosen. Sedangkan kita mengerjakan tugas itu setengah mati. Oke, sampai setengah mati ya. Untuk mencari jawabannya, mau nolak nggak enak, tapi satu sisi agak nggak ikhlas karena kita sudah capek-capek cari, tapi dia modal minta dan tinggal disalin aja. Gimana tuh? Coba Praka yang menjawab. Aku pernah nih, Coba Praka yang menjawab. kalau aku ya diminta Salah. jawaban, terus aku ngerasa karena kan kita effort buat ngerjain tugasnya ya tadi. Pertama aku tuh kasih alternatif cara mereka jawab gitu. Kan biasanya itu kan jalan gitu ya, cara alternatif jawab gitu. Kasih rumusnya, eh, ajarilah. Kalau biasanya itu aku ngajarin bentar. Kalau memang mereka eh, ngambil apa yang dipelajari, ya pasti mereka bisa jawab gitu ya. Nah terus kalau memang nggak bisa ya tadi bisa-bisa sampai ngelapor ke gurunya. Nah itu alternatif kalau dari aku sih itu sih biasanya tuh aku kasih cara jawabnya dulu, cara jawab bukan jawabannya, cara jawab. Kemudian kalau memang mereka mendesak ya itu kan, ya kita apapun ya ngomong sama gurunya, ngomong sama guru atau dosennya, oh ini ada yang minta jawaban gitu. Mungkin kalau dirasa tidak enak ya diam-diam, tapi secara nggak langsung ya kita sudah ngasih tahu kan kita itu ada penilaian sendiri gitu. Kalau aku gitu. Oke, itu yang disampaikan oleh Hyung Praka itu juga benar teman-teman. Jadi kita memberikan caranya ya, bukan memberikan jawabannya. Dan itu juga membantu teman-teman kita. Nah, tapi dalam satu kondisi dan satu situasi yang memang apa ya, kita harus samakan definisi dulu apa arti membantu. Kita harus sepakat dulu apa itu membantu dalam konteks ini. Apakah dengan memberikan jawaban itu membantu? Saya rasa memberikan jawaban itu tidak selamanya membantu, teman-teman. Ya, dan itu membuat orang jadi malas mikir, membuat orang jadi nggak mau belajar, membuat orang jadi kegampangan, dan ujung-ujungnya juga merugikan dia. Dia nggak dapat apa-apa dalam kuliahnya atau dalam sekolahnya. Maka definisi membantu adalah bagaimana caranya kita membantu teman kita itu untuk mencerdaskan dirinya sendiri, untuk membantu dirinya berpikir, untuk membantu dirinya belajar. Itu definisi membantu. Mungkin memberikan jawaban yang akan membantu dia pada saat itu, tapi akan membuat dia celaka di hari yang lain. Maksudnya memperburuk keadaannya di hari yang lain. Tapi memberikan cara bagaimana belajar seperti disampaikan oleh Praka tadi, kemudian bagaimana caranya mengerjakan itu dan lain sebagainya, itu mungkin akan mempersulit dia di hari itu, tapi itu akan membantunya di hari yang akan datang. Gitu. Maka definisi membantu yang benar itu seperti apa harus kita sepakati dulu. Nah, maka dalam konteks seperti ini, yang harus kita lakukan adalah benar kata mereka memberikan bantuan tentang bagaimana caranya mengerjakan itu, atau bagaimana caranya belajar, dan seterusnya. Atau misalnya kepepet banget, itu teman dekat, harus boleh kasih jawaban, tapi ini terakhir ya, besok aku nggak boleh kasih jawaban, kamu harus kerjain sendiri. Dalam kondisi seperti itu. Nah, sehingga next time, ya, kalau dia minta lagi kan kemarin udah bilang, aku nggak ngasih jawaban lagi kalau kamu tiba-tiba nyari kayak gini, itu dan seterusnya. Dan kalau misalkan dia terus-terusan kayak gitu, ya terus aja tolak sampai dirinya mau belajar. Ya, aku mau buka dijelasin. Jadi ngomongnya gini, oke, hari ini aku kasih kamu jawaban, tapi next time aku nggak mau kasih lagi kamu jawaban. Ya, kamu harus belajar sendiri. Aku akan bantu kamu untuk bagaimana caranya mengerjakan itu dan mungkin kita bisa kerja bareng-bareng mengerjakannya bersama-sama akan tetapi untuk mencari jawaban untuk memberikan jawabannya di next time aku nggak akan mau lagi kamu jelasin kayak gitu. Nah, pada situ kamu kasihkan, next time nggak perlu lagi. Mungkin karena itu teman kamu atau keluarga kamu, karena kamu rasa nggak enak ya, atau orang yang pernah nolong kamu, itu gitu aja caranya.
Jadi kamu sampaikan ini aku mau kasih, tapi next time aku nggak akan lagi kasih jawabannya. Kita lebih baik kerjain bareng-bareng, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Clear sampai situ? Next time ternyata dia tetap minta, ya jelasin lagi. Oke, saat ini nggak bisa, seperti yang aku sampaikan dulu, bahwasanya untuk memberikan jawaban aku nggak mau lagi, tapi kalau mau belajar bareng-bareng, ayo kita sama-sama belajar. Clear? Kok tapi nanti dia marah bilang, ya udah terserah urusan dia, urusan kita juga. Gitu. Kalau kita mau jahat, bukan mau jahat, ya mau tegas, kayak gitu caranya. Dalam satu kondisi memang harus seperti itu, dalam satu kondisi lain kita juga harus menunggu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Itu Mbak, siapa tadi nanya? Mbak Muti ya? Mbak Muti. Oke, gitu ya Mbak Muti. Buat temannya tadi. Semoga temannya denger ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak panjang ya. Ini kayaknya 2 pertanyaan, jadi aku baca aja satu-satu. Kak mau tanya, sebelumnya mohon maaf baru datang di pertengahan materi tadi katanya. Ini dari Mbak Ani Sahadatina. Aku tuh pernah dengar kata jangan meminta amanah dan jangan menolak amanah. Karena sepertinya kita ngerasa nggak mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Cara menolaknya gimana ya Kak? Ini pertanyaan pertama, boleh ditanggapin dulu? Cara, tadi cuma apa kata-kata ini dia itu pernah dengar kata-kata jangan meminta amanah dan jangan menolak amanah. Kalau sepertinya kita ngerasa nggak mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan gitu. Cara nolaknya gimana? Oke. Aku nggak tahu itu quote itu dari mana asalnya. Dan kebenarannya kayaknya masih perlu ditelaah lagi ya dari kalimat itu. Karena ketika kita memang dalam suatu kondisi memang bisa menjalankan amanah, nggak ada masalah kita meminta amanah. Oke, dalam sebuah komunitas misalkan kita ikut komunitas, oke apa yang aku bisa bantu dalam mengerjakan proyek ini? Hal apa yang aku bisa berikan? Which is itu adalah suatu hal yang kita minta amanah, kan gitu. Kalau kita bisa mampu, apalagi dalam satu kelompok atau organisasi atau dalam satu jamaah gerakan itu, dan kita punya skill di situ, why not? Gitu. Terus kemudian jangan nolak ketika dikasih amanah lah. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa, ya gimana? Kita lagi sakit misalkan, lagi ada acara yang lebih penting. Ini nggak tahu ya quote ini asalnya dari mana dan latar belakangnya muncul quote ini itu apa nggak tahu. Asbabun nuzulnya kenapa quote ini turun itu apa nggak tahu gitu ya. Ini harus dicari tahu dulu. Tapi secara kontekstualnya itu agak kurang setuju di situ ya. Oke. Oke. Kemudian bagaimana caranya ketika kita menolak amanah? Ya seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya harus dijelaskan, minta maaf dulu, kemudian jelaskan alasannya, kasih pertimbangan, dan kasih alternatif. Ya, kayak tadi saya sampaikan, mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa menjalankan amanah ini karena jelaskan alasannya A, B, C, D, E, F, saya mau jelaskan ya. Tapi untuk saat ini mungkin belum bisa, tapi insya Allah untuk pekan depan saya bisa. Gimana kalau misalkan amanah saya yang saat ini saya laksanakan di pekan depan, contohnya kayak gitu. Atau hal yang lain yang bisa kamu kasih alternatif solusinya untuk orang tersebut begitu. Nah, jadi memang untuk hal ini sudah saya sampaikan tadi, belajar untuk mengkomunikasikan dengan teknik komunikasi asertif, yang dimana kita bisa memberikan jawaban tidak merugikan kita dan tidak menyakiti hati orang lain. Gitu. Gitu Mbak, siapa tadi? Mbak Anissa. Ani Sahadatina. Oke, itu yang pertama tuh. Ada yang kedua. Dan kakak tadi bilang jangan sampai mengiyakan orang, tapi ke diri sendiri malah tidak. Nah, kalau kita nih contohnya, aduh masih Inggris ya, people pleasure. Ya, tadi disebutin awal juga itu, people pleasure. Terus? Nah, lalu kita mendahulukan orang lain dulu sebelum diri kita sendiri. Itu gimana ya Kak? Karena pernah dengar juga selagi nggak enakan, kalau kita mendahulukan membantu orang dulu, maka Allah juga bakal bantu kita. Oke. Habis itu, baik. Silakan Pak Gaji yang menjawab. Nah, kok people ini apa artinya? People pleaser itu nggak enakan. Orang yang mengiyakan yang tadi kakak bahas di awal cuma. People pleasure. Bilang, kan ini dia minta kakak ini. Coba antum harusnya kalau antum nyimak dari awal antum bisa jawab itu. Wah. Mbak Ani harusnya nyimak dari awal berarti. Temen rekamannya itu. Iya, rekamannya. Oke, nggak apa-apa. Kakak akan jawab. Baik. Pertama, sebenarnya tadi udah kakak jelasin ya berkaitan dengan people pleaser itu, nggak enakannya itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan nanti kalau kita ngebantu orang lain akan memudahkan urusan orang lain, kita akan dipermudah. Iya, betul sekali. Akan tetapi dalam hal itu konteksnya adalah ketika kita memang bisa membantu dan kita mampu untuk membantu. Ya, kakak sampaikan tadi, kalau misalkan kita bisa membantu dan mampu membantu, maka bantu semampu kita dan sebisa kita.
bukan memaksakan diri dan merugikan diri kita sendiri. Ada satu kisah Rasulullah SAW, ada salah sahabat yang dia itu menginap di rumah Rasulullah hingga beberapa saat, ya, yang dimana pada saat itu Rasulullah itu capek, ya, lelah, ingin istirahat, tapi orang ini nggak pulang-pulang. Begitu, orang ini nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya sampai ayat Al-Quran itu diturunkan. Aku lupa ayat berapa gitu ya. Intinya Jibril itu menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu harus mengatakan kepada orang itu disuruh pulang. Bahwasanya Rasulullah itu capek, ingin istirahat. Nah, artinya bukan berarti ketika kita tidak menolong orang lain, ya, atau tidak bisa membantu dengan sepenuhnya, lalu kita dianggap kita jahat. Kita enggak. Memang dalam satu kondisi tertentu, kita tuh harus berani loh untuk menolak atau meminta kepada orang lain agar tidak, tanda kutip, merepotkan kita. Kita harus berani itu. Dan kalau ada dalil tadi kalau Allah, kalau kita nolong orang lain, Allah akan nolong kita, itu benar. Akan tetapi itu apabila kita mampu, apabila kita memang bisa tolong. Kalau kita nggak bisa menolong dan apalagi sampai merugikan diri kita sendiri, ya kita nggak usah bantu. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada orang yang mau nolong, kayak tadi saya contoh Mbak siapa, Mbak Rohma dengan Yung Praka, ya, Mbak Rohma minjem uang Yung Praka 2 juta, tapi ternyata Praka cuma bisa kasih 1 juta, ya udah, itu kemampuan Praka. Praka pengen nolong, bisa nolong, tapi mampunya segitu, wah, kenapa? Gitu. Apa yang salah di situ maksudnya? Karena Praka bisa bantu segitu. Apakah Praka dosa karena nggak bisa bantu 2 juta? Yang nggak juga dosa. Nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa Praka nggak pinjemin Rohma 2 juta? Ya karena aku mampunya cuma 1 juta, ya Allah. Sesuai dengan kemampuan aku. Begitu. Ya, jadi bukan berarti ketika kita nggak nolong, berarti kita secara otomatis juga mempersulit orang lain. Tidak juga. Enggak. Kalau memang kita nggak mampu, ya gimana? Namanya juga nggak mampu. Dan kita mampunya cuma begitu, dan memang lagi nggak bisa, why? Gitu. Ya, maka itu ya Mbak Anissa. Jadi memang penjelasan tentang dalil itu harus ditelaah lagi, bukan mentah-mentah kita iyakan, kita terima, kemudian kita laksanakan dengan pemahaman kita sendiri. Tidak. Tapi memang kita bisa bantu, kita memang mampu, ya bantu. Tapi kalau memang kita lagi nggak bisa bantu dan dianggap kita juga akan merugikan dan menyakiti diri kita sendiri, ya memang nggak harus dibantu sepenuhnya. Hanya bantu sebisa kita. Ya seminimal-minimalnya bantu dengan doa. Tuh. Iya Kak, paham Kak. Iya, boleh kan menanggapi nih. Oh, boleh dong, ayo kamu pilih. Kalau maaf ya suaranya kayak gini Kak, habis kegiatan kemarin. Emang Kalau kemarin sepertinya suaranya yang Kakak gimana? bilang, Oh, ada. yang Kakak bilang tadi, Hmm. apa yang amanah itu ya? Hmm. Kalau Mbak Rohma kenapa Mbak? Itu berarti Kakak tuh kurang setuju ya? Iya dong. Kayak nggak boleh Secara minta kontekstual amanah ya. dan Secara nggak boleh menolak kontekstual itu, amanah. secara kontekstual itu, saya kurang setuju. Oh ya, soalnya bukan kemarin sih, 1 tahun yang lalu gitu, pernah dengar itu kata-kata itu. Itu biasanya Nah sih, langsung biasanya kata-kata diciptakan yang berarti. itu biasanya kata-kata yang disampaikan senior ke juniornya. Biasanya gitu. Iya, senior sih emang. Iya, kayak gitu kasih tahu katanya, Kak, ibaratnya mah itu kan kayak gimana ya? Aduh. Itu tuh secara tidak langsung mereka tuh ingin mengkomunikasikan kamu tuh harus mau gitu. Kalau dikasih amanah tuh kamu tuh harus mau. Berarti kita juga kalau sepertinya diamanahin di bagian A gitu, kita juga kalau sepertinya nggak nyaman bisa gitu ya dikomunikasikan gitu. Aku tuh nggak bisa di Bisa. sini ya, bisa ke sini gitu, ke B gitu contohnya. Sebentar. Ini aku tuh sebenarnya kalau singkatnya ya, iya bisa. Cuman kalian ini salah paham. Aku harus menjelaskan itu. Aku tuh bukan tipe orang yang hanya bisa di ujungnya aja, enggak, tapi harus kenapa saya bisa mengatakan tidak dan kenapa saya bisa mengatakan bisa. Pertama, itu bisa benar ketika dalam satu kondisi memang dalam situasi itu kamu itu memang nggak bisa di situ, dalam artian skillnya juga nggak mumpuni, lingkungannya nggak bagus, lingkungannya toksik, dan kamu merasa memang nggak maksimal di situ, sedangkan kamu memiliki skill yang lain yang lebih unggul dari itu yang bisa kamu maksimalkan untuk hal yang lain, untuk bagian yang lain. Maka dalam kondisi itu kamu bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan bahwasanya di sini aku tidak nyaman karena begini-begini dan aku punya skill yang lain yang bisa aku gunakan dalam hal yang lain, dalam bidang yang lain. Itu bisa dikomunikasikan, tapi itu tidak bisa dikomunikasikan apabila kamu belum pernah mencoba, kamu belum pernah belajar, kamu belum pernah berani melakukan itu, tapi kamu udah mengatakan nggak bisa. Kita paham nggak? Pernah nggak sih Kak, ada orang, contoh nih, kenal Habib,
Habib host di Akademi Pranikah? Ya, Praka pasti tahu. Dia pasti bilang, aduh Kak, aku nggak bisa jadi host, aku malu, aku nggak. Awalnya kayak gitu. Teman-teman mungkin pertama kali Habib host tuh cringe ya, lucu. Dia bilang kayak gitu, tapi aku yakin Habib kamu bisa. Kamu jangan bilang nggak bisa kalau kamu nggak bisa. Akhirnya dia paksa-paksa, dikasih arahan, bla bla. Akhirnya sekarang dia lebih better lah daripada yang pertama. Gitu ya, teman-teman mungkin bisa tahu di situ. Nah, artinya teman-teman, ketika memang dalam satu kondisi kamu mengatakan nggak bisa, padahal kamu belum coba, which is itu salah, wrong. Itu kalian kalian yang salah. Tapi dalam satu kondisi kamu udah coba, tapi kamu tetap nggak bisa, ada lingkungannya toksik, tapi kamu punya skill yang lain bisa kamu kembangkan di hal yang lain, punya passion yang lain, ya kamu it's okay untuk mengkomunikasikan itu. Tapi kalau kamu belum coba, belum apa-apa, udah bilang, kau nggak bisa, nah itu salahnya di kamu. Oke, jadi bisa dalam suatu kondisi kamu mengatakan atau mengkomunikasikan atau pindah dalam divisi lain, itu bisa dibenarkan, tapi dalam satu kondisi juga tidak bisa dibenarkan. Gitu ya, Mbak Anissa. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah itu bener aku goreng kalimat yang tadi itu ya, quote tadi itu kayaknya selalu disampaikan oleh senior agar juniornya itu tidak menolak amanah. Sebenarnya gitu sih. Karena aku juga pernah jadi senior. Gitu. Oke, kita next ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Esti Putri nih. Oke. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya, misalkan ada yang minta bantuan, tapi kita nggak yakin bisa nolong, tapi nggak enak juga buat nolak secara langsung. Artinya kita pakai perantara, seperti minta tolong ke orang lain untuk menyampaikan ke orang tersebut. Apa bisa dibenarkan cara itu? Baik, nggak bisa dibenarkan. Kamu hanya melibatkan orang lain yang ada ini, teman-teman. Kalau dalam kondisi kayak gitu, itu seringkali malah jadi tambah konflik. Melibatkan banyak orang dalam situasi yang sebenarnya tidak ideal, itu hanya akan menambah konflik ya. Sebenarnya ketika kamu memang nggak bisa, ya udah tinggal sampaikan saja nggak bisa. Kenapa harus sampai perantara orang lain? Justru nanti kalau kamu menyampaikan dengan perantara orang lain, ternyata misalnya gini, Mbak Esti mau minta, sorry, Praka itu minta tolong sama Mbak Esti, Mbak Esti nggak enak mau menolak atau mengatakan tidak kepada Praka. Akhirnya Mbak Esti meminta tolong kepada Mbak Rohma untuk menyampaikan ke Praka. Kemudian setelah itu ketika ketemu Mbak Rohma sama Praka disampaikanlah, maaf Yung, kemarin Mbak Esti katanya nggak bisa buat bantu kamu karena begini. Aku yakin next time kalau ketemu Mbak Esti sama Praka pasti Mbak Esti canggung. Aduh ketemu nih sama Praka kemarin aku minta tolong nggak bisa. Ini kayak gitu. Tapi kalau Besti menyampaikan langsung, kayak awalnya memang kayak nggak bisa, Yung dari awal jelasin. Nah, tapi next time ketemu lagi ya biasa aja. Karena kamu udah menyampaikan, kamu ketemu langsung. Tapi kalau kamu lewat orang lain, pasti kamu akan canggung. Iya, kalau yang disampaikan sama. Kalau teman kamu nggak amanah, ditambah bumbu-bumbu kebencian kepada kamu, tau nggak Praka dia tuh nggak bisa bantu kamu tuh karena dia tuh malas. Gitu. Dia tuh sebenarnya nggak suka sama kamu. Ah, ujung-ujungnya malah tambah konflik kan? Itu. Maka itu menurut kakak bukan jadi solusi, tapi solusinya adalah memang kamu harus menyampaikan langsung dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan solusi, dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih dan lain sebagainya yang tadi kakak sampaikan. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Esti Putri tadi ya. Ya. Langsung sampai aja Mbak, sekarang aja sampainya. Ya, jangan nggak usah sampai, nggak usah perantara orang lain ya. Ya. Oke, ini kita cari pertanyaan dulu. Terus dibayar nggak Kak? Nah, ini sudah tadi ya. Apa yang tadi nggak dibayar, belum dibayar? Ini ada tanya-tanya saya. Oh, ini ada Mbak Eva nih. Apa binti karena nggak enakan sama kasihan beda nggak ke Abi? Nah, gimana tuh? Beda lah, kasihan nggak harus nolong. Aduh, kasihan banget sama Praka, tapi aku nggak bisa nolong. Udah selesai. Tapi nggak enakan tuh rasa kayak, ya aku tuh harus nolong karena takut validasi dan lain sebagainya. Beda-beda. Kasihan itu lebih dari segi bahasa aja udah beda loh. Nggak enakan dengan kasihan. Kasihan berarti kan timbul dari rasa kasih ya, artinya ya kasih kepada orang lain begitu. Itu berbeda dengan rasa nggak enakan. Nah, dari rasa kasih ini belum tentu orang itu punya rasa nggak enakan, belum tentu. Ada aku misalkan kasihan sama seseorang, tapi aku memang nggak bisa bantu, ya udah nggak bisa, aku katakan nggak bisa. Ada orang yang dia kasihan terus dia ngerasa nggak enakan juga ada. Jadi sebenarnya korelasi secara otomatis itu tidak, tapi bisa juga berdampak kepada dampak ketidakenakan itu bisa ada. Cuman ya probabilitasnya kecil gitu. Jadi nggak secara otomatis, oh kamu kasihan berarti langsung nggak enakan, nggak juga kayak gitu. Aku kasihan sama orang, contoh, aku kasihan sama orang, aduh kasihan banget dia sama orang gila itu di pinggir jalan nggak ada yang ngurusin. Tapi apakah aku langsung mau menolong dia? Ya nggak juga, karena aku nggak mampu.
Ini nggak ada korelasi secara otomatis gitu. Tapi memang bisa jadi dampak ketika misalkan kita ngeliat orang yang kita kenal gitu ya, dia kesusahan, terus dia minta tolong sama kita, terus kita kasihan, terus timbul rasa nggak enak kan bisa. Tapi itu nggak otomatis. Gitu. Tergantung ke pribadinya masing-masing. Oke, itu ya Mbak Eva tadi sudah terjawab, semoga terjawab Mbak Eva. Oke, kita cari lagi, nggak ada tanda tanya, tapi ini ada, mungkin aku coba baca dulu. Hmm. Nah, pernah Kak sekali minjem. Pernah Kak sekali minjem, terus nggak diganti-ganti. Tapi dari kejadian ini ambil hikmahnya, jangan jadi orang nggak enakan. Terus kalau minjemin orang, kasih tenggat waktunya. Kapan lunasinya, jangan asal kasih pinjam-pinjaman. Oh tadi, mungkin bahas yang utang tadi ya, Ya, simpulannya kayaknya. simpulannya. Ambil poinnya gitu. Oke, sudah selesai dari ini. Ada teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanya lagi atau mau diskusikan lagi boleh? Kalau nggak ada mungkin cukupkan kalau gitu. Berarti mulai besok jangan lagi nggak enakan ya, langsung aja tutup poin. Aku udah galak gitu. Ya. Aku nggak ngajarin kayak gitu, itu ajaran dari Praka ya. Oke, simpel ya. Oke, kayaknya udah aman ya. Gimana teman-teman? Oke, kalau udah merasa udah paham dan merasa nggak ada pertanyaan lagi, Kak, kalau nggak mau kasih minjem buku ke orang yang salah juga nggak. Nah, itu pertanyaan kayaknya. Kak, Kalau kalau nggak mau nggak kasih mau pinjam, kasih minjem buku ke orang salah nggak juga, Kak? iya nggak ada salahnya juga. Itu hak kamu. Buku Apa salahnya? bentar, buku siapa dulu ini? Ya buku dia lah. Minjemin buku orang lain kan? Ya kita, aku tadi nggak ada kepikiran ke sana. Aku mikirnya pasti bukunya Kak Bella orang mau minjem buku terus kita nggak kasih gitu. Yang nggak ada masalah Kak Bella. Memang kalau nggak mau minjemin nggak apa-apa. Oke, itu ya Mbak Bella. Jadi bukunya, pastiin dulu pertama itu pastiin itu buku Mbak Bella biar bisa minjemin gitu ya. Kalau buku orang lain nggak bisa minjemin gitu. Oke, ini ada lagi ya Mbak Ayu ya. Kak mau cerita juga, Kak mau cerita juga. Kadang suka kesel, nggak, aduh, kok singkat ini sih? Nggak tahu kesel sama siapa Kak. Barusan kejadian. Giliran temen yang minta link Shopee-nya, link Shopee saya, langsung kasih. Tapi giliran saya minta link Shopee dia bentar, dia bilang bentar atau alasannya banyak banget. Padahal tinggal kirim aja, nggak perlu bilang bentar itu kan dia lagi main. HP itu bukan Oh HP, typo ya. Sering terjadi. Nah gimana nih Mas? Siko. Sering mana nih? Jadi kayak gini. Sering terjadi kayak gini. Ternyata jadi PPL. Apa tuh? People pleaser, nggak enak banget ya. Ya, nggak enak banget ya. Kadang juga giliran temen yang minta kirim foto ke saya kirim cepet banget. Tapi giliran minta foto lama banget dia ngirimnya. Kok gitu ya Kak? Paham nggak? Baik kalau Paham. Nah, kalau aku kurang paham. Kalau Kak Bayu mungkin paham. Jadi gini, Mbak Yui dan teman-teman yang lain, pada dasarnya itu kakak sering menyampaikan ini. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kita memberikan kayak tadi ya, ketika orang lain minta foto ke kita cepat ngirimnya, terus kok orang lain ketika kita minta foto kelambat banget dan seterusnya. Itu ketika kita menolong orang lain itu urusan kita. Tapi orang lain mau nolong atau enggak dan seterusnya itu urusan dia sama Allah. Maka ketika kita memang mau menolong orang, jangan pernah berekspektasi orang lain itu akan menolong dan melakukan hal yang sama kepada kita. Jangan pernah berekspektasi itu. Kita hanya memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan orang lain bagaimana menolong kita, jangan pernah berekspektasi itu akan terjadi hal yang sama terhadap orang lain ke kita. Jangan pernah berekspektasi itu. Karena berbuat baik kita, itu anggap saja kita sedang berbuat baik sama Allah. Berbuat baik atas perintah Allah, bukan atas dari apa respon orang lain. Kalau saya dan kita semua mungkin nolong orang lain berdasarkan respon atau reaksi dari orang, aku rasa ini nggak ada yang ikhlas jadinya bantu orang. Wah, aku udah balas ini, kamu kok begini, nah jadinya nggak ada yang ikhlas. Tapi kalau misalkan kita membantu orang lain itu atas dasar kita, ya udah aku bantu karena Allah perintahkan aku untuk membantu orang lain. Ya udah kita balas yang terbaik. Orang lain itu ternyata mau jahat sama kita, ya urusan dia sama. Nggak akan merugikan kita, nggak akan. Gitu ya, Mbak Ayu. Itu mindsetnya saja yang harus diubah. Oke, gitu ya Mbak Ayu. Kalau link Shopee-nya nggak dikasih, cari link sendirilah di Shopee itu. Banyak link TWN.
Iya. Tapi kadang suka sedih ya, itu satu hal yang wajar. Istighfar aja. Astagfirullah, kok ada ya temen yang begini. Maafkan gitu. Banyak istighfar saja. Ya, wajar ya sedih, kecewa ketika kita itu ya hal yang wajar manusiawi. Tapi ketika rasa itu hadir, ya kita usahakan supaya rasa itu tidak berlebihan, yang tidak membinasakan dan membuat kita rugi nanti. Oke, gitu ya Mbak Ayu. Semoga terjawab sudah ya. Oke, ini ada lagi nih dari Mbak Dini Larasati. Kak, kalau jawaban kita tiba-tiba diambil orang tanpa sepengetahuan kita sendiri, dan waktu diperiksa sama dosen ternyata jawaban kita sama dan nilainya harus dikosongin dua-duanya. Mau marah tapi udah kejadian. Ini udah tanyain ya. Baik, pertama kalau kita lihat daripada orang yang ngambil tanpa ngomong itu namanya maling. Maling itu bukan hanya berdasarkan kepada harta atau materi, tapi maling jawaban, maling tulisan, itu juga maling. Nah, gimana Kak kalau udah terjadi? Ya udah, kalau udah terjadi, berarti next time kamu lebih mengas. Mau marah juga nggak bisa ngubah, udah protes ke dosen juga nggak digubris misalkan. Ya udah next, oke aku hari ini aku terima, tapi next time aku harus lebih berhati-hati lagi supaya jawaban aku tidak dicuri. Dan kalau misalkan kamu tahu orangnya siapa yang mencuri, ya sampaikan aja. Nih gara-gara kamu nih, curi nilainya jadi kosong gitu. Dan saya sampaikan saja kayak lain kali jangan kayak gini, kalau minta bantuan itu bilang aja, tapi jangan sampai mencuri dan seterusnya. Sampaikan ke orang itu, dan next time kamu harus lebih berhati-hati lagi. Gak apa-apa. Ya, yang udah terjadi dan gak bisa diubah ya kita mau tidak mau harus berdamai dengan hal itu. Kalau Kakak lebih mikir nextnya ke depannya apa, daripada aku terus menggalaukan atau marah kepada situasi yang udah terjadi, lebih baik aku mikir kayak next time-nya aku bagaimana. Supaya ini tidak terulang lagi, supaya ini tidak terjadi lagi, itu seperti ini. Itu, Mbak siapa tadi? Mbak Dini. Jadi lebih kamu mikir kayak, oke, next time supaya nggak dicuri lagi gimana, dan sampaikan kepada orang mencuri itu tadi, sampaikan bahwasanya kalau mencuri resikonya seperti ini, dan kalau kamu perlu bantuan, ya ngomong aja, nggak perlu mencuri seperti ini. Ini nggak ada baiknya. Jadi sampaikan, dari dua-duanya sama-sama enak, dan kamu juga bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kamu pada saat itu. Oke, semoga terjawab buat Mbak Dini ya. Oke. Nah, next time berarti harus dikunci tuh jawabannya. Oke, ini ada dari Mbak Ayu ya. OTT ya, OTT, OOT ya. Out of topic. Di luar topik maksudnya. Yo. Oke. Baca lagi ya. Gimana caranya jadi dewasa? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir karena ini bukan udah malam ya. Gimana caranya jadi dewasa atau gimana bisa open minded? Minded pokoknya. Punya pikiran dewasa juga bisa ngomong cepet. Hah? Oke, di komen. Menjelaskan sesuatu itu nggak terbata-bata karena di antara teman-teman saya yang punya pemikiran, aduh, childish, ya itu. Saya makanya belakangan ini cuma kurang-kurangin interaksi sosial sama teman-teman. Cuma saya. Oke. Baik, saya akan coba baca ulang. Gimana caranya jadi dewasa atau gimana bisa open minded atau punya pikiran dewasa juga? Ini sorry. Oke. Minded atau punya pikiran dewasa juga bisa ngomong cepat, menjelaskan sesuatu itu nggak terbata-bata karena di antara teman-teman saya yang punya pemikiran childish cuma saya, makanya saya belakangan ini jadi kurang-kurangin interaksi sosial sama teman-teman. Baik, ini jawabannya sebenarnya ini panjang sekali kalau saya mau menjawab ya. Karena saya akan jelaskan secara singkat padat gitu ya dan jelas. Gimana caranya jadi dewasa? Banyak bergaul sama orang-orang yang pemikirannya dewasa. Banyak bergaul sama orang-orang yang pemikirannya dewasa, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak mendengar kisah dari orang-orang dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara jadi orang dewasa, coba belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak hanya apa-apa orang lain, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Belajar untuk itu. Kemudian yang ketiga, belajar jadi gimana caranya dewasa adalah dengan cara kita tuh mau untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain, mengerti perasaan orang lain, bukan hanya kita minta didengarkan, tapi kita nggak mau mendengarkan. Jangan hanya kita minta dimengerti, tapi kita tidak mau mengerti. Nah, itu harus belajar. Turunkan egonya. Turunkan ego. Nggak semua itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, tidak semua itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang yang kita mau dan kita inginkan itu salah, sehingga kita juga butuh masukan dan insight daripada orang lain. Kemudian cara ngomong tidak terbata-bata. Of course ini kamu harus belajar public speaking. Kakak udah sering banget. Kamu kalau ikut kelas kakak tuh sebenarnya dijalankan apa tidak? Maka harus dijalankan. Maka ketika kamu yang belajar
public speaking atau ngomong yang terbata-bata, ya kamu harus sering ngobrol sama orang-orang, sama orang terdekat, kamu harus sering ngobrol. Dari circle terkecil saja, keluarga mungkin kakak, adik, atau teman-teman di sekitar kamu, kamu harus bisa ngobrol. Dari topik-topik yang sederhana, dari topik-topik yang biasa saja, yang ya wajar untuk dibahas begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu nggak akan bisa banyak ngobrol, nggak akan bisa banyak ngomong kalau kamu nggak banyak informasi. Ya, kalau kamu nggak punya pembendaharaan kata yang banyak. Nah, gimana caranya memperbanyak pembendaharaan kata? Kamu bisa dengan banyak baca. Banyak baca, banyak dengerin orang, banyak dengerin ceramah, kajian, podcast, atau apapun itu untuk memperbanyak kosakata dalam pikiran kamu, dalam pembendaharaan kata kamu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kamu ingin ngomong, pastikan kamu tuh dalam keadaan penuh kalau kamu tuh mau ngomong. Terkadang kita tuh ngomong asal ngomong saja, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh sedang ngomong. Pernah nggak kayak gitu? Gimana Jason? Ya kita ngomong tuh ya sudah karena kita tuh sadar karena kita pengen ngomong aja, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh saat ini sedang mau ngomong. Nah coba kalau kamu belum ada kesadaran itu, ketika mau ngomong, bilang ke diri kamu, oke, aku mau bicara, aku mau ngomong, semoga dipermudah. Jadi ada ngomong ke diri kamu sendiri dalam hati kalau kamu tuh mau ngomong. Nah dengan kesadaran itu, kamu akan bisa lebih tenang, kamu akan bisa lebih memahami kondisi. Gitu. Jadi 3 hal itu aja dulu. Pertama, kamu harus banyak latihan ngomong, tapi latihan ngomong itu atau banyaknya pembendaharaan itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak rajin baca buku, kalau kamu tidak rajin mendengarkan orang lain, kalau kamu tidak rajin mendengarkan cerita atau podcast atau kajian atau YouTube atau dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tadi dengan cara apa tadi? Lupa yang ketiga. Apa beda tadi, Bre? Aku lupa deh yang ketiga. Apa ya tadi ya? Ya terlalu hemat juga. Yang pertama apa tadi? Kesadaran penuh. Itu ya kesadaran penuh. Yang ketiga kesadaran penuh kalau kita tuh mau ngomong. Iya gitu. Kadang kita tuh mau ngomong, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh mau ngomong. Nah, itu oke aku harus ngomong, aku harus ngomong ini, aku mau ngomong ini. Jadi disusun dulu kata-katanya dalam pikiran juga boleh, atau ditulis dulu juga boleh. Kan beberapa kali kalau di kajian ya, kalau teman-teman nyimak di kajian umum itu ada orang yang bertanya, tapi karena mungkin dia menyadari kosakatanya atau susunan katanya nggak bagus, jadi dia tulis dulu, dia catat dulu, dia koreksi dulu, baru setelah jadi pertanyaannya dia bacakan pertanyaannya. Jadi bisa dibaca juga, bisa ditulis dulu, baru dibacakan. Jadi tapi tetap harus sadar kalau kamu tuh sebenarnya oke aku harus ngomong, aku harus ini mau ngomong dan harus dipersiapkan gitu bro. Oke, gitu ya Mbak Ayu. Ayu ini ya. Oke, semoga terjawab. Udah masuk jam rawan. Oh ya, memang udah rawan sih. Oke. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir untuk sharing kita pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan ya, dan terima kasih juga Kak Bizar udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, sebelum ditutup, ada pesan dari Kak Bizar sebelum tahun ini tutup. Iya ini tanggal 30 ya udah mau berakhir aja 2024. Oke teman-teman, nggak ada pesan-pesan apa-apa dari kakak karena tahun 2024 itu berakhir, tapi kehidupan juga harus tetap berjalan. Cuman beda 1 malam saja sebenarnya. Jangan berharap kalian tuh kayak, wah berarti ketika 2024, 2020, tanggal 31 Desember, kemudian 1 Januari 2025 itu adalah pergantian yang gimana-gimana gitu. Tidak sebenarnya. Ya, artinya adalah ketika itu terjadi, itu hari yang cuma berganti beberapa jam saja. Jam 11, jam 11 tanggal 31 Desember dan jam 1 Januari 2025 itu hanya yang berganti jam saja, nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya, kok berarti kalau 2025 aku nanti akan berubah tahun 2025. Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa harus tahun 2025 gitu loh ya? Artinya nggak ada something special di pergantian itu, tapi yang spesial adalah dari mana kesadaran bahwasanya aku harus berubah, aku harus jadi lebih baik. Bukan dimulai dari tahun 2025, tapi dimulai dari hari. Gitu. Ya, jadi jangan karena mau tahun baru jadi nunggu-nunggu 2025 itu nggak harus kayak gitu guys gitu ya. Jadi nanti spesial di situ kakak nggak akan berpesan apa-apa karena nanti kita insya Allah akan bertemu lagi. Dan yang terpenting adalah teman-teman sadari bahwasanya akhir tahun memang ada, akhir tahun 2024 memang ada, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu kehidupan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hidup kita bukan ditentukan tahun, bukan ditentukan jam, waktu, tidak, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan hidup keputusannya ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, bukan di tangan waktu, jam, tahun, dan sebagainya. Jadi pastikan walaupun itu berganti tahun, kamu tetap bisa memperbaiki diri, kamu tetap bisa upgrade diri, kamu bisa terus memperbaiki apa yang kurang pada diri kamu. Ya, even itu tahun 2024, tahun 2025, semuanya sama saja, karena yang terpenting adalah
kamu, bukan waktunya. Barakallahu fikum. Oke, syukron jazakallahu khairan Kak Abi atas materi yang telah disampaikan untuk malam hari ini, sharing-sharing pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mau hadir dan join pada malam hari ini ya, sampai akhir gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin ini menjadi sharing kita terakhir di tahun ini. Sampai jumpa di tahun depan. Tetap ikuti agenda-agenda Hike Indonesia di tahun depannya. Ya, dengan sharing-sharingnya, dengan agenda-agendanya gitu ya. Buat teman-teman yang dirasa belum masuk grup, nanti boleh konfirmasi ke IG gitu ya, DM ke IG atau gimana nanti kalau belum masuk grup, pengen masuk grup Hack Indonesia. Mungkin kita tutup untuk sharing kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Braka pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.